kakinya. Oh, biar seger terus dong. Harus semangat terus ya nggak? Siap, siap. Oke, Dok. Silakan, Ini Dok. kita mau langsung mulai aja ke materi atau kita masih nunggu beberapa? Langsung aja nih. Langsung aja, Dok. Langsung aja, Dok. Udah 19.44 ya. Oh, oke. Ini supaya nggak terlalu Oke. malam juga ya, karena nanti kan Betul. abis ini kita ada sesi tanya jawab, terus kemudian abis itu juga ini ya apa yang di Indonesia bagian timur requestnya jangan terlalu malam karena cuma bisa denger setengah jam terus ketiduran karena sudah malam Masuk sekali di ketiga. sana gitu. Ya, oke. Jadi diawali kali ini kita akan ngomongin yang sangat serius yaitu serangan jantung. Nah, bagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang baru hadir dan baru join acara Dokter Talk di One More Academy ini, nanti tolong pesan saya dengerin sesi satu ya, tolong dari leadernya tuh dibagi untuk pengenalan transdermal nano. Apa sih artinya teknologi transdermal nano dan seberapa canggihkah stiker-stiker yang One More miliki. Nah, itu nanti bisa dilihat ditonton di video yang pertama ya, sesi saya yang pertama. Ya, betul kan? Nanti supaya bisa nyambung gitu sama yang sekarang kita bicarakan karena kalau baru datang tiba-tiba nih tiba-tiba hari ini datang terus kita bilang kita punya transdermal nano patch intinya tuh yang koyo gitu ya, dibilang koyo bukan sih stiker tapi dalamnya mengandung nutrisi yang bisa diserap ke pembuluh darah. Nah itu kan bingung ya, kok bisa ya, kenapa bisa gitu, bener gak sih? Nah itu jawabannya ada di sesi nomor 1. Oke. Nah, kemudian di sesi-sesi dari kemarin sampai sekarang itu semuanya nyambung terus ya. Mulai kita kemarin seru-seruan tentang seksualitas ya, laki-laki, perempuan, segala macam ya. Terus sampai ke bagaimana caranya biar bisa badannya bagus, kulitnya bagus gitu kan. Nah, terakhir kita bagaimana slimming ya. Nah, slimming berkaitan dengan diabetes, hipertensi, sakit jantung, stroke gitu. Nah, kemarin kita udah bahas mengenai hipertensi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sakit jantung. Nah, di antara kita semua pasti sering mendengar yang namanya sakit jantung. Seorang meninggal atau seorang serangan jantung, saudara kita punya sakit jantung gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa dicegah nggak sih? Gitu. Ya itu sebetulnya bisa dicegah dan bisa kita perlambat gitu ya progresnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih, beberapa hari yang lalu saya tuh kebetulan ada di sebuah acara ya. Terus kemudian di acara itu saya menjadi tim medis, acaranya banyak gitu, perkumpulan banyak banyak orang ya, ada 1.500 orang. Tahu-tahu ada ibu-ibu terkulai lemas di toilet umum. Dia cuma duduk aja gitu, terus kemudian nggak ada yang nolongin gitu. Terus akhirnya ada yang nolongin, dimasukin ke ruang ini ya, karena di situ ruang apa kayak ruang ruang pertemuan aja, jadi nggak ada IGD gitu, jadi akhirnya ditaruh di ruang kesehatannya. Terus kemudian kebetulan ketemu gitu sama saya gitu, terus udah gitu kita cek ternyata serangan jantung gitu. Nah untung pada saat itu ada bawa obat serangan jantung itu ya, obat anti serangan jantung ditaruh di bawah lidah, terus kemudian serangan jantungnya relief ya, menghilang gitu, perbaikan, tapi kan itu cuma sementara ya, terus kemudian dilarikan ke rumah sakit dan itu untung selamat. Nah, berapa banyak orang yang seperti itu dan tidak ada pertolongan medis saat itu, terus kemudian ya udah gitu, bye bye gitu ya hidupnya. Nah, itu supaya kita tidak terjadi pada diri kita itu harus seperti apa. Nah, kita lihat ya, dan serangan jantung itu bagaimana sih. Oke, kita langsung aja ya Mama De ke materinya ya. Ya, betul. Silakan, Dok. Ya. Oke. Nah, jantung itu adalah salah satu organ terpenting di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena jantung adalah senter yang memompa darah kita ke seluruh tubuh. Tubuh itu bisa bergerak, semua organ bisa berfungsi, itu karena mendapat nutrisi dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan berjalan. Kok dia bisa berjalan? Darahnya isinya membawa nutrisi gitu ya supaya sel-selnya hidup, setiap fungsi organ tubuh berjalan dengan benar gitu. Itu karena jantungnya bisa memompa dengan baik.
apa yang terjadi kalau jantung kita ini sakit, jantungnya tidak bergerak atau pompanya rusak gitu ya. Nah, itu menyebabkan organ-organ juga di luar sana yang diperdarahi oleh jantung, yang artinya semuanya gitu ya, itu tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, termasuk juga kalau ada sumbatan di berbagai pembuluh darah yang setelah jantung, apalagi ke otak, itu jadi stroke gitu ya, sumbatan ke manapun itu bisa menjadi kerusakan bagi organ-organ yang diperdarahi gitu ya. Jadi kenapa jantung ini sangat penting? Jadi ini sebenarnya ada survival rule of three katanya. Jadi kita itu sebetulnya bisa bertahan 3 minggu tanpa makanan. Jadi yang lagi diet ya 3 minggu tanpa makanan. Oh, enggak, saya enggak menyuruh untuk seperti itu sih. Ya kita kan diet nggak boleh lapar ya. Nanti di apa di grup kita itu diet nggak boleh lapar. Yang belum ikut grup, next time kita bikin lagi grupnya. Sekarang grupnya sudah penuh ya. Oke, jadi 3 minggu tanpa makanan masih bisa loh orang itu bertahan hidup. Nah, kalau tanpa air itu orang bisa hidup selama 3 hari, gitu, ya. 3 hari itu bisa hidup. Tapi kalau tanpa shelter, maksudnya ini kalau di musim dingin ya, ini kan artikelnya dari luar negeri nih. Kalau di musim dingin sampai kedinginan banget gitu, terus ini nggak ada rumahnya, nggak ada penghangatnya itu 3 jam. Karena biasanya orang kalau udah kedinginan terlalu dingin gitu ya, suhunya tidak bisa menyesuaikan itu juga bisa mati ya. Nah, tapi kita hanya bisa hidup tanpa udara itu dalam waktu 3 menit. Jadi kalau 3 menit tidak ada pertolongan gitu ya, terus oksigen tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita, itu kita akan meninggal gitu. Jadi segitu pentingnya loh si pompa jantung untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh gitu ya. Itu kalau tidak bisa jalan proses itu tuh dalam 3 menit kita meninggal gitu ya. Jadi waktunya itu sangat kritikal, sangat penting gitu. Waktu itu sangat penting. Jadi kalau misalnya seseorang henti nafas gitu ya, menit ke 0 saat dia tidak bisa bernafas gitu kan, ada orang yang kayak kolaps misalnya tiba-tiba henti jantung gitu. Ini beda ya henti jantung sama serangan jantung, nanti kita bahas ya. Kalau tiba-tiba henti jantung terus nggak bisa, orangnya nggak bisa napas, benar-benar nggak ada napas aja ya, itu dalam saat itu juga bisa terjadi tidak bisa bernafas langsung henti jantung gitu. Nah, terus kemudian 4 sampai 6 menit tidak ada udara, itu terjadi kerusakan otak gitu. Terus 6 sampai 10 menit gitu, itu otak itu kerusakan otaknya possible. Kalau ini likely 6 sampai 10 menit kemungkinan besar terjadi kerusakan otak. Tapi kalau lebih dari 10 menit itu biasanya kerusakan otaknya nggak bisa kembali gitu. Tetapi pada saat terjadi nggak bisa napas, nafasnya nggak ada, itu 0 menit, itu jantung juga langsung berhenti gitu ya. Jadi otak sama jantung itu lebih cepat berhentinya tuh jantung dulu gitu, baru otak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai penyakit jantung, itu pasti banyak banget nih. Dan di sini mungkin ada Bapak Ibu yang mengalami ini ya, apa namanya, sakit jantung juga gitu ya. Nah, sakit jantungnya juga bisa bermacam-macam gitu. Nah, mungkin nggak cocok nih hari ini ya yang dibicarakan, nggak apa-apa, nanti kita bicarakan lagi topik selanjutnya, karena bahasan mengenai jantung itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, pertama ada yang namanya penyumbatan arteri koroner, satu penyakit jantung koroner namanya ya, benar kan? Nah, penyakit jantung koroner ini artinya penyumbatan pada pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Jadi si jantung itu kan bisa hidup ya, sel jantung bisa hidup, bisa bergerak karena dia juga diperdarahi oleh pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung juga, memperdarahi si jantungnya sendiri. Nah, kalau pembuluh darah yang memperdarahi jantungnya itu tersumbat, berarti si jantungnya tidak dapat oksigen dengan baik kan, akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu namanya penyakit jantung koroner yang orang suka pasang stent kalau ada tersumbat atau bypass kalau tersumbatnya udah banyak gitu ya. Nah, itu salah satu penyakit jantung. Terus kemudian penyakit jantung yang selanjutnya adalah penyakit katup jantung. Nah, jantung kita ini ada empat ruangan ya, ruangan yang jantung kiri, jantung kanan. Kalau pilih makanannya dokter itu kebalik. Kanannya sebelah kiri, kirinya sebelah kanan. Ini gimana maksudnya yang tadi? Ya, jadi gini, ini adalah sebelah, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Iya. Ada yang Ya, gerak kelihatan di dok. layar? Kelihatan ya? Ada. Oke. Iya. Nah, ini adalah sebelah kiri karena ngadepnya seolah-olah pasiennya ngadepnya muka kita gitu ya. Jadi ini adalah sebelah kirinya pasien. Makanya ini adalah kiri, ini adalah kanan.
Ya, jantung kiri itu isinya darah bersih, jantung kanan itu isinya adalah darah kotor. Darah kotor itu adalah darah yang mengandung banyak karbon dioksida, ya, yang belum ditukar sama paru-paru untuk menjadi darah bersih. Nah, kemudian jantung sebelah kiri ini ada dua ruangan nih, ruangan atasnya atrium, ruangan bawah ventricle. Di sini juga sama, ada atrium, ada ventricle. Nah, di antara atrium dan ventricle namanya ruangan, pasti ada sekatnya kan? Nah, ini adalah sekat-sekatnya. Sama seperti kalau kita punya pompa di rumah, semua pompa pasti ada katupnya kan, kalau enggak airnya mah molos aja terus, udah naik, udah disedot dia turun lagi, jatuh lagi kalau nggak ada katupnya ya. Nah, begitu juga jantung kita, karena jantung kita itu mirip sekali kerjanya dengan pompa yang ada di rumah kita gitu ya, pompa dan pipa-pipanya. Nah, ini ada katupnya. Nah, kalau katupnya ini bermasalah, tidak bisa berfungsi sebagai katup, tidak bisa berfungsi sebagai pintu. Kayak kita nih ada pintu, pintu kan harus nutup ya, benar, nutupnya harus nutup. Kalau pintu itu tutup yang nggak benar, itu kan pasti ada yang bolong, anginnya bocor, nyamuknya bocor gitu ya. Nah, begitu juga di jantung kita. Kalau seandainya katupnya itu tidak menutup dengan benar, tidak bergerak dengan benar, ya, itu pasti akan bercampur tuh darah kotor dengan darah bersih. Akhirnya fungsi-fungsi yang seharusnya terjadi itu menjadi tidak terjadi. Jadi percampuran darah kotor dan darah bersih itu bisa terjadi, atau masalah-masalah lainnya. Ini namanya penyakit katup jantung, ya. Terus kemudian aneurisma ini artinya pelebaran pembuluh darah setelah jantung. Jadi ini habis dari jantung di kan keluar nih yang besar ini ya, dipompa darah itu keluar ke seluruh tubuh. Nah, kalau di sini pembuluh darahnya itu nggak bagus, artinya kalau kita selang tuh ya, diameternya tuh nggak sama semua. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lembek, ada yang regas, ada yang uh, luas gitu. Nah, itu begitu ada tekanan tinggi, dia bisa pecah. Nah, ini adalah aneurisma ya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai aritmia jantung, itu apa? Artinya denyutnya tidak teratur gitu. Jadi kalau kita pegang, sebenarnya kita bisa loh megang sendiri denyut jantung kita. Adanya di tangan di bawah jempol sini ya, kalau dipegang gini itu bisa terasa gitu di tangan sebelahnya. Di telunjuk atau jari tengah kita bisa terasa itu teratur nggak gitu. Kalau teratur gitu itu tandanya tidak ada aritmia. Kalau ada aritmia itu biasanya kelistrikan jantungnya menyebabkan denyutnya tidak teratur gitu ya. Terus kemudian penyakit jantung yang lain adalah kardiomiopati. Jadi kelainan pada otot jantung. Jadi yang bermasalah adalah ototnya gitu. Jantung itu kan kayak pompa. Dia bisa squeeze darah itu karena dia punya otot. Nah, otot jantungnya ada yang kelainan, ada yang bengkak, ada yang infeksi gitu ya. Itu namanya kardiomiopati. Nah, kemudian penyakit jantung yang lain lagi adalah penyakit pada selaput jantung. Jadi jantung itu ada selaput luarnya, namanya perikardium ya. Sama kayak paru-paru kita, itu nggak cuma sel-sel doang, tapi ada selaputnya. Sama kalau kita lihat jeruk, Bapak Ibu, jeruk itu kita bisa lihat bulir-bulirnya atau sel-selnya, tapi kita juga bisa lihat selaputnya kan. Nah, begitulah ceritanya ya. Kayak perikarditis ini tuh radang pada selaput jantung. Jadi itu bisa jantungnya nggak bisa gerak karena ke kebekep sama air gitu, ada cairan di jantung apa di selaput jantungnya gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya gagal jantung. Ini sering banget penyakitnya terjadi. Ini kemarin kita udah sempat bahas ya waktu topik hipertensi, karena hipertensi bisa berefek lama-lama menjadi gagal jantung kalau tidak ditangani dengan baik, karena jantungnya ini ya dengan darah tinggi terus jantungnya menjadi berat, akhirnya jantungnya menjadi bengkak, udah nggak tahan lagi gitu jantungnya ya, overload gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu yang sekarang lagi banyak kerjaan di kantor gitu atau di rumah mengurus segala sesuatunya menjadi overload gitu ya, terus kemudian jadi kelelahan gitu kan. Nah, itulah yang terjadi pada otot jantung kalau seandainya dia harus bekerja keras memompa darah ke seluruh tubuh sementara pembuluh darahnya stiff, tegang, kaku, tekanannya tinggi gitu ya, akhirnya jantungnya bisa lelah, overload dan membengkak gitu ya. Nah, itu sekilas penyakit-penyakit jantung. Gampang dipahami? Oke apa enggak? Kalau oke, ketikkan angka 1. Mama dilihat, banyak nggak angka satunya? Atau bingung ngedenger ya? Oke, angka 1 banyak ini, Dok. Angka 1 banyak? Oke deh, Ya, kalau gitu. Berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya ya. Karena memang ya. topik mengenai jantung ini, dulu waktu saya kuliah sih agak berat. Agak berat belajarnya gitu ya.
gitu. Tapi kan saya di sini nggak mau kasih tahu yang berat-berat gitu. Kita cuma perlu tahu aja penyakit-penyakit jantung ini ada yang namanya penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung yang didapatkan karena komplikasi dari penyakit yang lain gitu ya. Nah, ini penyakit jantung bawaan di mana kita bukan kita, maksudnya ada anak lahir gitu udah membawa kelainan jantung gitu ya. Contohnya di sini ada kan jantung itu seperti yang tadi saya bilang ada 4 ruangan ya, ruangan atas, bawah ya, terus kiri, kanan gitu kan. Nah, masing-masing ruangan itu tuh tertutup dengan pintu atau katup yang berfungsi menyalurkan darah ke ke masing-masing ruangan ya gitu ya. Tapi kalau itu semua katupnya ada yang dibuat tidak sempurna saat di kehamilan gitu, nah itu bisa terjadi namanya kebocoran jantung ya. Sering kan dengar kebocoran jantung ya. Nah terus ini contohnya nih, ini antara jantung kiri dengan jantung kanan ini harusnya kan terpisah, tapi ada sebetulnya yang septal defect seperti ini loh, akhirnya darah kotor dengan darah bersihnya tercampur gitu ya. Ngomong-ngomong darah kenapa sih bisa kotor, bisa bersih? Nah, kalau Bapak Ibu ngelihat nih di pembuluh darah kita sendiri di tangan gitu ya, suka ngelihat pembuluh darah yang warna-warnanya biru, bener kan ya? Nah, pembuluh darah yang berwarna biru itu memang digambarkan di gambar ini juga biru. Artinya apa? Itu pembuluh darah adalah pembuluh darah vena, pembuluh darah yang mengalirkan darah itu dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, contohnya gambar ini ya, dari seluruh tubuh menuju jantung. Dari seluruh tubuh kan ini dari bawah dari seluruh tubuh menuju jantung. Makanya dia warnanya biru. Makanya kalau ibu disuntik, diinfus, diambil darah, itu jarumnya itu pasti masuknya ke bagian atas karena ke arah jantung. Benar nggak? Pernah nggak ada perawat yang nyuntiknya dari atas ke bawah? Pernah kan? Ya karena memang dia alirannya ke arah atas ya gitu. Jadi memang ke arah jantung gitu ya. Jadi kayak infus gitu kan kita masukin supaya bisa bersirkulasi. Nggak pernah kan ada yang nyuntik arahnya begini, selalu begini ya. Ya. Nah, itu adalah pembuluh darah vena. Dia kenapa berwarna biru? Karena dia mengandung banyak karbon dioksida gitu. Artinya nanti dia akan berkumpul menjadi satu, masuk ke jantung, ya, terus kemudian di jantung dari atriumnya turun ke ventricle, dari sini akan bercabang dua tuh kiri kanan. Nah, ini adalah ke arah paru-paru. Nah, di paru-paru itulah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Ini pelajaran SD kayaknya. Ya, karbon dioksida dan oksigen. Kemudian dari situ setelah ditukar akhirnya ada yang masuk nih, ini yang 4 kecil nih, 1 2 3 4 nih arteri pulmonalis tuh ya. Masuk lagi ke dalam jantung gitu, bersirkulasi yang sudah bersih dan diedarkan ke seluruh tubuh lewat arteri. Nah, arteri itu yang bisa kita raba di sini sebagai deg 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 nah, di bawah jempol sini atau di leher sini ya, itu ya arteri atau pembuluh darah bersihnya. Tuh ya. Jadi ini kalau ada masalah di saat pembuatan itu ada jantung bocor, yaitu adalah salah satu masalah jantung juga yang dimana ada yang bisa ditunggu sampai anaknya besaran sedikit terus kemudian dievaluasi lagi tidak perlu operasi, tapi ada juga yang memang harus dioperasi. Dan kalau memang harus dioperasi ya ikuti saran yang memang harus dioperasi. Jadi nggak ada yang bisa tiba-tiba harus dioperasi, begitu kita kasih obat-obat aja deh biar nggak perlu dioperasi, jangan dioperasi deh karena masih kecil. Nah itu nggak bisa ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya mengenai penyakit jantung koroner. Ini yang sering sekali kejadian, tapi dia merupakan silent killer. Kenapa? Karena deposit lemak itu terjadinya perlahan-perlahan, tidak kita sadari, tahu-tahu menyumbat, gitu ya. Nah, bagi laki-laki dan perempuan itu bisa terjadi ini ya penyumbatan jantung koroner itu sama, apalagi kalau perempuan sudah lewat masa menopause karena sudah tidak ada lagi atau berkurang sekali gitu estrogennya. Estrogen itu melindungi kita para wanita dari serangan jantung sebetulnya. Tapi dengan kita bertambah usia dan menopause ya sudah tidak ada lagi estrogennya dan penumpukan lemak pun terjadi sehingga serangan jantung tidak bisa disingkirkan lagi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu gambar di sini ya. Nah, saya gede ini jantungnya. Nah, ini adalah arteri atau pembuluh darah koroner. Ya, yang biru ini ya, yang biru, yang putihnya sih yang baliknya. Nah, yang biru-biru ini adalah pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung.
Yang sehat itu yang namanya pembuluh darah kayak selang ya, jadinya bolong aja gitu. Seperti selongsong kosong yang lewat di situ adalah darah, komponen-komponen darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, trombosit, keping darah, semua lewat di situ ya. Tetapi dengan adanya penumpukan lemak, ya pertama kali dia akan menumpuknya seperti ini, ya kemudian makin lama makin banyak gitu, jadi plak. Akhirnya lama-lama tersumbat nih aliran darah. Jadi pertamanya darahnya kok lambat mengalirnya, lama-lama jadi susah mengalirnya, akhirnya benar-benar tersumbat. Kalau sudah tersumbat seperti ini, itu sebetulnya berbahaya sekali. Karena apa? Bayangkan jika yang tersumbat adalah pembuluh darah yang di atas ini. Itu artinya semua loh yang diperdarahi bagian depan sini tidak mendapatkan aliran darah. Dan akhirnya bisa mati nih sel jantungnya daerah sini. Kalau sel jantungnya daerah sini mati, di baliknya dinding jantung ini tidak berfungsi lagi gitu ya. Akhirnya bisa jadilah itu yang namanya serangan jantung. Jadi rasanya sakit gitu di dadanya ya. Nah, ini ada warning sign-nya untuk serangan jantung nih. Kalau Anda merasakan sakit di dada gitu, rasa sakitnya itu kayak ditekan, atau kayak diremas, atau kayak ditusuk, kemudian bisa juga menjalar ke daerah apa ini? Jauh itu apa bahasa Indonesianya? Bawah, ini rahang bawah ya. Kemudian juga bisa rasanya seperti heartburn atau kayak orang sakit lambung tuh. Makanya suka ada rasa mual atau ingin muntah gitu ya. Terus kemudian ada sesak nafas, susah bernafas, keringetan ya. Terus ada pucat, ada dizzy, pusing gitu ya. Nah, itu dan ini nyerinya juga bisa menjalar ke arah bahu dan belakang ya. Nah, ini ini adalah merupakan gejala dari sakit jantung. Tapi bagi orang yang punya diabetes, itu lebih hati-hati lagi. Karena apa? Gejala serangan jantungnya tidak terasa. Kenapa bisa tidak terasa? Karena pada orang diabetes suka ada yang namanya neuropati atau kayak kebas-kebas. Jadi nggak kurang, merasanya tuh kurang. Jadi rasa sakitnya tuh tumpul. Tiba-tiba serangan jantung tidak disadari dan langsung meninggal gitu. Ya, ini nggak nakut-nakutin loh ya Bapak Ibu, tapi itu emang ilmunya seperti itu ya, dan itu yang ditemui juga di lapangan ya. Nah, ini cara simpel menjaga kesehatan jantung dari Mayo Clinic. Ini sayangnya masih bahasa Inggris, tapi nanti kita coba summary-kan ya. Jadi menjaganya itu ya yang perlu diwaspadai adalah penyumbatan ya kan. Kita akan berbicara mengenai serangan jantung ya hari ini ya, serangan jantung, terus kemudian henti jantung. Nah, saya tidak membahas mengenai bengkak jantung yang kemarin seperti apa jantungnya yang overload, kelelahan, kecapean, jadi doer gitu kan ya. Itu nggak dibahas hari ini karena panjang sekali kalau kita membahas semuanya. Nah, yang penting adalah menjaga supaya lemak-lemak itu tidak menjadi cadangan lemak di dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau ibu mau nabung itu jangan nabung lemak ya, Bapak Ibu ya. Nabungnya yang lain gitu ya, nabungnya dolar. Ya, jadi jangan nabung lemak ya, lemak itu dibuang saja. Jadi bagi yang ikut program Fat to Fit, ingat ya, kalau kita kebanyakan nabung lemak di tubuh kita, nah lemak itu bukan hanya terdeposit di bawah kulit kita, yang dimana tadi pagi kita sudah foto-foto lemak kita ya. Ya seru banget gitu kita pamer lemak tadi pagi ya. Nah, itu bukan hanya lemaknya ada di perut, ada di paha, ada di pantat, ada di pipi, ada di tangan gitu ya. Bukan hanya di situ, tapi lemaknya juga bisa jadi mulai pelan-pelan terdeposit di pembuluh darah kita. Dan itu lebih berbahaya daripada lemak yang ada di perut kita saat ini. Jadi kalau kita concern terhadap berat badan, itu sudah bagus gitu. Sekarang saatnya untuk merapikan pola makan. Bukan berarti disuruh makan daun terus atau sayuran terus kayak gini ya, kita nanti bisa stres ya. Tapi kita harus sadari dan cari pola makan seimbang buat tubuh kita ya. Tunggu sebentar ya, saya ada yang harus saya angkat dulu. Ibu izin, saya lagi ngajar. Sebentar ya Bu, saya telepon. Ya. Nah, kemudian kita tonton videonya ya. If you're concerned about your heart health, here's good news. You can help yourself no matter what age you start implementing these beneficial lifestyle choices. Mayo Clinic cardiologist Dr. Reka Mankad says one of the most important choices is about how your meals are made.
In short, fresh is best. I think that's one of the key things, is that preparing your own foods at home rather than buying packaged foods, rather than eating out. You know exactly how much salt you're adding to things. You know if you're cooking it in healthy oils. Choosing unsaturated cooking oils can help reduce cholesterol, and so can increasing the amount of fruits, vegetables, and other high-fiber foods in your meals. Home cooking also gives you more power over the salt in your diet. The biggest link for salt is high blood pressure, and high blood pressure leads to heart disease. Shake out less salt, serve up leaner meats, spoon on more fiber, and you'll be sitting down to a meal that can boost your heart health. For the Mayo Clinic News Network, I'm Jeff Olson. Oke, jadi tadi dari Mayo Clinic itu dibilangin bahwa ini kok ada suara apa ya? Masih ada suara musiknya ya? Oke, tapi suara saya terdengar jelas kan ya di sana ya? Jelas dok, jelas. Oke, baik. Nah, jadi tadi dari Mayo Clinic itu dibilangin high blood pressure, tekanan darah tinggi itu sangat berhubungan dengan kejadian serangan jantung, ya kan? Terus kemudian diharapkan kita tuh bisa menyiapkan makanan-makanan kita sendiri. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, kemudian ada snack di antaranya, antara makan pagi dengan makan siang dan makan siang dengan makan malam ada snack. Nah, itu semua kita atur supaya kita tuh selalu bisa makan makanan yang sehat. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyiapkan makanan kita sendiri, itu kita bisa membeli dan belinya tuh apa aja yang ada di jalan gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kita membeli, pertama kadang-kadang porsinya kebanyakan. Terus yang kedua, kita nggak tahu masaknya bagaimana, minyak yang dipakainya berapa banyak, garam yang dimasukinnya berapa banyak, minyak yang dipakai buat ngegorengnya udah minyak berapa kali goreng, gitu kan. Jadi yang muncul itu bukan hanya penyakit jantung atau penyakit darah tinggi, tetapi juga karsinogen atau penyakit kanker, gitu ya. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk bisa menyiapkan makanan kita sendiri. Jadi kita bisa tahu apa-apa saja sih yang dimasukin. Intinya apa? Makanlah dengan sadar gitu ya. Nah, itu sangat mengurangi sekali kejadian itu bisa mencegah gitu kita jadi dari serangan jantung gitu sih. Ya. Nah, ketika kita bertambah usia gitu, makin tambah usia itu ada beberapa faktor yang membuat jantung kita bekerja lebih keras. Contohnya ada beberapa obat ya membuat jantung kita bekerja lebih keras. Kemudian ini di-highlight juga mengenai emosi atau stres gitu ya. Misalnya nih ibu-ibu yang ngelihat anaknya rapotnya jelek ya, kalau di sini bisa bikin stres katanya gitu ya. Terus kemudian kelelahan yang sangat gitu. Jadi kayak aktivitas fisik yang terlalu berlebih. Jadi aktivitas fisik juga nggak boleh berlebih, nggak boleh juga kekurangan. Tetap harus ada aktivitas fisik, tapi tidak boleh overuse juga gitu ya. Ini contohnya lucu banget sih ya. Di sini saya dapatnya katanya liftnya rusak, jadi saya harus naik tangga. Wah, ternyata kerjanya di lantai 7 gitu. Ya, itu kayaknya tiap hari. Ya mungkin sehat kalau misalnya naiknya 4 lantai, 4 lantai gitu. Tapi kalau naiknya udah 5, 6, 7 lantai itu lutut juga masalah kayaknya gitu ya. Nah, terus beberapa penyakit, infeksi atau seperti kecelakaan gitu ya, itu juga bisa membuat seseorang menjadi terkena masalah jantung. Contohnya pada lansia yang jatuh. Nah, ini lansia kalau udah sekali jatuh gitu itu ya udah itu patah tulang, wah itu udah muncul banyak komplikasi lainnya gitu ya. Nah, yang terpenting adalah seperti yang tadi Mayo Clinic bilang, gaya hidup yang tidak sehat itu dapat menyebabkan kematian jantung mendadak ya. Jadi kematian akibat sakit jantung itu tidak pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu bisa terjadi. Nah, ini datanya tahun 2019 ya. Ini adalah kematian per 100.000 orang di Indonesia loh. Ini data di Indonesia Bapak Ibu ya. Ini yang perempuan nih. Jadi dari 100.000 populasi itu terkena serangan jantung itu sebanyak 85 kejadian per 100.000 ya. Sementara di laki-laki lebih banyak nih. Kan tadi saya bilang laki-laki lebih banyak kenapa? Karena tidak punya estrogen, perempuan masih punya estrogen. Jadi kejadiannya masih ada tapi lebih rendah ya. Nah, ini kejadian ischemic heart disease atau serangan jantung itu 107 per 100.000 populasi atau penduduk Indonesia tahun 2019 ya, itu banyak ya. Dan itu kematian akibat serangan jantung itu menduduki ranking kedua setelah stroke, setelah kematian akibat stroke
ya. Nah, ini bisa dibaca nih selanjutnya diabetes mellitus. Kalau ini masalah paru ya, ini masalah liver, baru tuberkulosis, diare dan lain-lainnya ya. Nah, ini juga masalah hypertensive heart disease, ini masalah jantung bengkak tadi ya. Tuh. Tuh ya. Jadi serangan jantung dan stroke tuh penyebab kematian utama pada laki-laki dan wanita. Nah, ini pasti semuanya kenal ya Bapak Ibu ya. Ini korban kematian jantung mendadak. Benar nggak? Ini artis-artis yang kemarin. Dokter, suaranya ke mute, dokter. Wah, ini tadi commute-nya dari kapan ya? Enggak, baru aja kok. Sudah sempat Oh, bilang baru aja. artis-artis. Iya. Oh, oke. Baru bagian artis-artis baru hilang ya. Iya. Oke. Oke, kita balik lagi kalau gitu. Sekarang udah kelihatan slide-nya belum? Ya, sudah, Dok. Ya, nanti kalau commute lagi bilang lagi ya. Oke. Nah, ini adalah korban kematian jantung mendadak ya. Kayak yang kita tahu nih, Didi Kempot umur 53 loh. Asaf Sinclair umur 40. Terus Mike Mohede umur 32. Cecep Reza umur 31. Ini yang bikin kita kaget gitu. Kok bisa ya meninggal masih muda-muda gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita juga nggak tahu sih penyebab kematian pastinya apa. Yang jelas sudah pasti masalahnya jantung nih gitu. Cuman jantungnya kenapa itu kan nggak tahu ya, karena nggak pegang rekam medisnya, jadi nggak tahu kan gitu. Tapi udah jelas kalau mati mendadak itu pasti jantung gitu. Cuman jantungnya apakah kelainan pada irama jantung, karena ada juga yang namanya Brugada syndrome gitu, itu juga kelainan pada irama jantung yang bisa menyebabkan kematian jantung mendadak, dan itu bawaan gitu, penyakit bawaan dan genetik gitu. Tapi ada juga banyak yang karena kolesterol yang tidak disadari itu tiba-tiba nggak enak rasa masuk angin, dibiarin, tahu-tahu makin menyempit dan akhirnya jantungnya berhenti gitu ya. Nah, ini tidak pandang bulu nih, masih muda-muda, jadi nggak tentu juga loh yang nggak harus lansia ya. Nah, jadi apa itu kematian jantung mendadak? Ini serupa tapi tidak sama dengan serangan jantung mendadak. Nah, kematian jantung mendadak ini merupakan kematian alami yang tidak terduga yang diakibatkan terhentinya jantung. Biasanya begitu ada rasa tidak enak pada jantung kurang dari 1 jam itu sudah fatal gitu ya. Udah langsung meninggal pada seseorang yang sebelumnya belum memiliki kondisi fatal. Ini juga biasanya suka terjadi pada atlet-atlet gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kita sehat-sehat aja atau badan kita baik-baik aja, ternyata kolesterolnya tinggi. Saya punya teman bahkan langsing banget gitu ya, badannya langsing banget gitu ya, kurus, tapi dia tuh hobi banget makan gorengan, tapi badannya langsing gitu. Nah, terus ternyata pas cek lab gitu, wih, ternyata kolesterolnya tinggi banget gitu ya. Berarti depositnya bukan dolar, depositnya lemak nih di jantung. Jadi belum tentu juga ya. Nah, henti jantung dengan serangan jantung itu berbeda. Kalau serangan jantung itu masih bisa hidup. Nah, seperti serangan jantung tuh yang tadi saya bilang di arteri koroner, pembuluh darah koroner itu ada sumbatan lama-lama sumbatannya semakin tebal dan akhirnya terjadi plak, pembuluh darahnya nggak bisa mengalirkan darah lagi. Nah, itu serangan jantung. Itu contohnya seperti ibu-ibu yang saya temui beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, itu juga serangan jantung. Nah, ibunya gimana ya? Udah dikasih obat untuk melebarkan pembuluh darah, aliran darahnya udah lancar lagi, terus kemudian dirujuk ke rumah sakit ya. Nggak tahu sekarang gimana. Ya harusnya sih udah ditangani. Terus udah gitu harusnya udah pasang stent segala macam ya. Nah, akhirnya selamat gitu. Tetapi kalau pada cardiac arrest itu henti jantung mendadak itu adalah masalah di kelistrikan jantung gitu. Jadi sama aja kayak kelistrikan jantung itu sama kayak listrik di rumah kita. Bapak Ibu, kita punya lampu nih, lampu meja gitu atau laptop kita, laptop sih ada cadangan baterainya ya. Misalnya lampu kita cabut aja gitu baterainya zap gitu ya, udah langsung gak jalan listriknya gitu. Nah, itu bisa terjadi juga namanya sudden cardiac arrest atau henti jantung ya. Nah, biasanya tuh langsung meninggal begitu saja, jantungnya berhenti, udah gitu itu sebetulnya harus di CPR atau dipompa yang kayak di film-film ER gitu ya. Dipompa jantungnya, kemudian dikejut gitu jantungnya ya. Nah, terus kalau orang yang serangan jantung sebetulnya dia bisa bernapas, cuman aduh sakit jantung, sakit dada ya tadi gejala-gejala serangan jantung ya, heart attack ya, sakit dada, nggak enak perut, sakitnya menjalar sampai sini, restless, keringetan gitu, pucat. Nah,
Itu tidak dipompa ya, kalau nemu pasien itu jangan langsung dipompa karena dia masih berdetak jantungnya gitu. Cuman ada sumbatan. Nah, itu juga harus dibuka sumbatannya. Oke. Nah, kematian jantung mendadak di Amerika itu membunuh lebih banyak daripada kanker. Setiap tahunnya itu 1 dari 4 kematian adalah penyakit jantung gitu ya, dan hanya 7,6% yang selamat ya, banyak sekali sebetulnya kejadiannya ya. Jadi kejadian kematian karena penyakit jantung itu 26%, untuk kanker 23%. Jadi ini lebih harusnya lebih dicegah juga ya dibanding kanker ya. Oke, jadi kematian jantung mendadak itu bisa kita bagi dua untuk orang yang kurang dari 35 tahun dan lebih dari 35 tahun. Nah, ini adalah grafik yang ke kanannya ini adalah usia, yang ke atasnya itu resiko terjadinya ya, makin ke atas makin tinggi resikonya ya. Nah, ini yang muda-muda itu biasanya terjadi karena ini kelainan kongenital, karena ada peradangan pada otot jantung gitu, ada beberapa sindrom juga ya. Tetapi makin usia bertambah Bapak Ibu di atas 35 tahun, makanya udah mulai harus cek ya. Yang sekarang usianya di atas 35 tahun, nah mungkin ada coronary arteriosclerosis. Itu artinya apa? Artinya yang ada itu penumpukan atau deposit lemak yang ada di pembuluh darah jantung gitu. Terus kemudian kardiomiopati yang dilated, artinya jantungnya bengkak gitu ya. Terus kemudian ada masalah katup jantung. Katup jantung itu kalau masalah juga di situ ya, itu juga bisa menyebabkan henti jantung juga ya, masalah jantungnya. Oke, jadi waspadai 3 penyebab henti jantung, yaitu penyakit arteri koroner, pembesaran jantung, ya, jadi otot jantungnya menebal, membesar, doer, atau masalah kelistrikan jantung, ya. Nah, jadi faktor kenapa seseorang bisa terjadi kematian jantung mendadak itu terdiri dari faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya adalah faktor genetik, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang bisa kita ubah. Nah, tugas kita adalah mengubah faktor yang bisa kita ubah. Benar nggak? Kalau yang udah nggak bisa diubah, kayak kita punya gennya gitu ya, ya udah diterima aja, namanya juga kita diwarisin gen gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa kita ubah, kenapa nggak kita ubah dari sekarang gitu. Contohnya penyakit jantung koroner ya, itu jelas bisa kita ubah dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, olahraga, istirahat teratur gitu, tidak stres gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi deposit lemak yang berada di pembuluh koroner. Kemudian kerusakan otot jantung itu terjadi akibat obesitas, kegendutan, suka minum alkohol, memakai narkoba atau minum minuman yang tidak sehat, ya. Nah, aktivitas fisik yang terlalu intens, yang terlalu berlebih, yang bikin badan kecapean. Nah, ini hati-hati ya bagi yang memang olahraganya udah banyak banget. Biasanya itu terjadi pada pelatih olahraga yang olahraganya udah tiap hari dari pagi sampai sore olahraga gitu ya. Itu bukan cuma hormon aja yang menjadi imbalance gitu, tetapi jantung juga menjadi overuse juga, karena untuk setiap aktivitas kan dibutuhkan pompa jantung juga gitu ya. Nah, ini hasil dari pemeriksaan genetik. Jadi saat ini tuh sudah ada pemeriksaan yang bisa mengecek apakah kita mempunyai gen sakit jantung atau tidak. Nah, dulu kan dibilangin, oh ini turunan nih, saya kena diabetes juga turunan. Ternyata gen diabetes tuh sekarang udah bisa dicek loh. Gen diabetes tuh ada atau tidak. Seperti orang ini contohnya ada nih, elevated risk untuk heart disease. Nah, artinya apa? Artinya memang punya masalah nih di jantung. Tapi untungnya dia tidak punya gen kolesterol gitu ya. Itu bayangin aja kalau di sini udah positif, wah itu benar-benar harus diet ketat itu ya, karena berbahaya ya. Gitu. Nah, ini aritmia itu atau itu ya. Jadi jantungnya itu berdetak tidak berirama gitu ya, jadi tidak ritmis gitu. Itu juga ada gennya sebetulnya. Brugada sindrom yang tadi saya jelaskan itu ya, tiba-tiba henti jantung mendadak juga bisa ada gennya sebetulnya itu gitu ya. Nah, seberapa besar resiko kematian jantung mendadak bila kita memiliki penyakit-penyakit jantung ini? Nah, paling banyak yang menyebabkan kematian jantung mendadak adalah penyakit jantung koroner, 75% ya.
gitu. Selanjutnya kardiomiopati atau kelainan otot jantung gitu ya. Tapi yang paling besar adalah penyakit jantung koroner, di mana ini sebetulnya bisa kita perlambat progresnya, bisa kita cegah ya. Dan jangan lupa untuk sering cek, di atas 40 tahun tuh udah harus ngecek kondisi jantungnya sebetulnya seperti apa gitu, ya. Nah, seberapa besar resiko kematian jantung mendadak? Sebetulnya semakin bertambahnya usia, itu semakin besar kejadian resiko kematian jantung mendadak ya. Ini dari penelitian ya, jadi sudah nggak perlu ditanyakan lagi karena ini udah penelitiannya begitu. Makin besar loh resikonya dengan bertambahnya usia. Jadi kalau lihat usia Anda di mana nih? Udah makin mendekati belum? Ya. Nah, kenapa kita harus waspada terhadap kematian jantung mendadak apabila Anda itu adalah seorang laki-laki? Karena 1 dari 9 orang laki-laki berisiko mengalami ini sudden cardiac death, kematian jantung mendadak sebelum usianya 70 tahun. Itu menurut penelitian. Ya, jadi ngeri banget 1 dari 9 itu 10% loh. Ini di sini kita ada berapa, Bu Made, peserta Bu Made? Ya, di sini ada berapa ini? 100 lebih. 230 sudah, Dok. Oh, cepat sekali tambahannya. Oh, cepat ya, udah 230 ya. Nah, Ya, ya. misalnya nih dari 230 orang yang ada di sini, anggaplah separuhnya adalah laki-laki ya. Ada 115 orang laki-laki gitu. Terus kemudian kalau 1:9 itu artinya 12 orang di antara kita, di antara laki-laki di sini 12 orang itu berisiko terhadap terjadinya serangan jantung gitu, atau kematian jantung mendadak gitu. Bisa 75% dari kematian jantung mendadak itu adalah disebabkan oleh serangan jantung atau penyakit pembuluh darah koroner. Jadi harus hati-hati ya gitu. Terus kemudian kalau perempuan memang lebih relatif lebih dikit kejadiannya gitu ya. Dari 30. Kalau ini 1 dari 9, ini 1 dari 30. Tapi sampai usia menopause. Sampai usia premenopause. Setelah dia menopause, resikonya akan sama juga dengan laki-laki ya. Oke, jadi yang paling penting adalah mengontrol faktor risiko terjadinya penyakit jantung ini. Contohnya adalah kolesterol, terus kemudian tekanan darah ya. Itu yang paling penting. Nah, jadi kalau Anda wanita juga harus lebih waspada. Kenapa? Karena menurut penelitiannya ternyata pada malam hari wanita itu lebih sering terjadi cardiac arrest-nya ini pada malam hari saat tidur gitu menurut penelitian ya. Oke. Jadi di sini juga cek ya, jangan-jangan Anda pernah mengalami nih rasa jantung berdebar-debar, kemudian dada seperti diremas, kemudian ada rasa mual, muntah gitu. Tapi kejadian ini bukan satu-satu ya, campur aduk dan kejadiannya berbarengan sekaligus gitu. Itu sesak napas, biasanya disertai keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan kayak mau pingsan gitu ya. Itu yang terjadi sama pasien yang kemarin ditemuin di toilet gitu. Nah, kemudian berkeringat dingin, perasaan kok mudah lelah gitu. Terus nyeri dada sebelah kiri karena jantung kita adanya di kiri ya, Bu, Pak, bukan ada di kanan ya. Terus kemudian merasa seperti ditimpa beban berat gitu. Atau rasa terjepit atau terbakar di daerah dada dan pusing sakit kepala. Dan ini terjadi bersamaan. Semua simptom ini terjadi bersamaan gitu ya, bukan satu-satu karena kalau mual muntah doang mungkin sakit mah ya gitu. Nah, ini waspada. Jangan-jangan saat itu adalah kita kena serangan jantung, tapi terus pembuluh darahnya kebuka lagi, akhirnya nggak kenapa-napa lagi. Makanya kenapa butuh cek ya. Antisipasi kematian jantung mendadak ya, ada 10 cara secara holistik untuk mencapai kesehatan jantung yang lebih baik gitu. Yang pertama, tentunya makan makanan yang baik untuk jantung ya. Terus lagi cek ke dokter bagaimana keadaan jantung Anda. Terus kemudian gula darah harus diatur. Jadi gula darah harus normal gitu ya. Tekanan darah juga dioptimalkan normal. Gula darah, tekanan darah, kolesterol nih. Ini sepaket ya, harus diperbaiki ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang masih merah-merah nih hasil labnya, tolong dibetulkan. Terus kemudian stres juga. Kenapa stres itu ngaruh ke penyakit jantung? Jadi kalau di film-film tuh udah bisa dengar berita, terus dia langsung serangan jantung. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya karena orang yang hidup dalam stres terus
itu terjadi namanya stres oksidatif atau namanya radikal bebas gitu. Nah, radikal bebas itu menyebabkan peradangan pada pembuluh-pembuluh darah termasuk pembuluh darah jantung. Dengan terjadinya peradangan pada pembuluh darah atau pembuluh darah jantung, itu deposit lemak kan semuanya bakal lewat ya di pembuluh darah jantung, sama seperti selang, kita punya selang di rumah kan selalu dilewati air tuh. Nah, setiap air lewat ada yang mengendap, setiap air lewat ada yang mengendap. Nah, setiap darah lewat ada juga lemak yang mengendap di situ. Dengan adanya pembuluh darah yang kurang bagus karena adanya stres oksidatif gitu ya, itu itu sebenarnya ada bahasa kerennya. Kalau yang di sini kan ada banyak tenaga medis juga ya. Nah, ini ada namanya sistem retikuloendotelial sistem juga gitu ya, restnya juga terganggu. Terus kemudian sel-selnya terganggu, akhirnya pembuluh darahnya tidak mulus lagi, tidak smooth, menjadi lebih kaku gitu. Terus kemudian apa yang terjadi dengan adanya peradangan-peradangan di situ? Deposit-deposit makin mudah terdeposit, terendap, dan nempel di situ. Jadi stres itu ngaruh ya. Terus kemudian alkohol juga perlu dikurangi kalau bisa dihilangkan ya. Nah, ini berat badan Bapak Ibu ya. Dengan adanya banyak berat badan kita maksudnya berat badan kita masuk ke arah overweight atau ke arah obes gitu. Nah, itu meningkatkan kejadian serangan jantung juga gitu ya. Nah, terus karena kita udah lihat lemak yang di luar aja banyak, apalagi lemak visceralnya gitu, pasti lebih banyak lagi. Yang lemak visceral itu lemak yang ada di dalam organ-organ. Kalau lemak luar itu lemak yang bisa kelihatan di bawah kulit ya. Terus kemudian kalau bisa tidak merokok gitu, karena merokok itu lebih banyak manfaat, lebih ya mudaratnya daripada manfaatnya ya. Dan juga jangan lupa berolahraga. Nah, itu adalah 10 langkah untuk melindungi jantung Anda supaya sehat ya. Bagi yang saat ini sudah memiliki penyakit jantung, mungkin dokter Anda saat ini meresepkan obat antihipertensi, pengencer darah, obat anti serangan jantung, obat kolesterol, obat anti diabetes ya, atau diuretik untuk mengeluarkan cairan dari jantung Anda, betul kan? Nah, saya tidak anjurkan untuk obat-obatan ini di stop. Jadi, produk One More yang digunakan itu bisa menjadi tambahan atau additional nutrition support untuk jantung supaya menjadi lebih sehat ya. Tapi obat-obatan ini tolong jangan di stop, oke? Tetap harus dilanjut minum obat rutin, kontrol ke dokter rutin gitu ya. Tapi jangan sampai nanya sama dokternya, dok saya mau stop obat ini karena saya punya ginseng, patch ginseng, itu pasti dimarahin sama dokternya tuh. Ya, karena pertama nggak semua dokter belajar mengenai nutrition ya. Terus kemudian yang kedua nggak bisa langsung digantikan begitu aja gitu. Karena banyak juga orang yang udah berhenti langsung dihentikan gitu, obat diabetesnya dihentikan gitu, cuman pakai nutrition support dari One More aja, terus dia naik gulanya gitu ya. Nah, itu jadi nggak boleh begitu cara penggantikannya. Jadi harus dibuat organnya normal dulu, berfungsi normal dulu, baru jumlah obatnya bisa dikurangi gitu. Prinsipnya seperti itu ya. Nah, One More itu punya produk-produk nutrition support gitu berupa transdermal nano. Jadi artinya semua produknya itu ditempel. Ini sebenarnya sudah banyak digunakan di dunia medis juga, tetapi tidak banyak di Indonesia gitu ya. Jadi sebetulnya udah ada loh obat darah tinggi yang berupa patch ditempel, Kandesartan gitu ya. Terus yang paling terkenal itu adalah morfin tempel buat orang cancer atau orang anti nyeri yang nyeri banget gitu. Ada morfin berupa stiker gitu, kemudian ditempel dan itu berefek morfin. Nah, ini dari One More ini mempunyai beberapa jenis patch gitu. Nanti kita bisa bahas ya masing-masing patch-nya mengandung apa aja. Dan ini mostly mereka punya produk itu nutrition. Jadi yang bermanfaat untuk menambah nutrisi supaya sel-sel tubuh kita menjadi sehat. Nah, ini saya sudah pilihkan beberapa yang memiliki efek untuk jantung. Yang utama adalah Painless Night Blue, terus kemudian Omevia, terus Dekamin, Melatonin, Slim Style, sama B12+. Nanti kita bahas nih masing-masing apa sih manfaatnya ini semua dan pengaruhnya ke jantung ya. Nah, ini digunakan semuanya satu patch untuk 24 jam ya, satu patch untuk 24 jam. Oke. Nah, kecuali yang Slim Style ini ya, Slim Style ini bisa lebih pendek sih, 16 jam gitu. Oke.
Nah, kemudian yang melatonin juga ya dipakainya jangan 24 jam, nanti Anda ngantuk terus ya selama di kantor. Ya, jadi pakainya jangan full day ya untuk yang melatonin. Melatonin ini untuk hormon relax, untuk tidur, bagi yang sulit tidur juga. Tapi dia ada pengaruhnya juga nanti terhadap pembuluh darah, nanti kita lihat ya. Tapi jangan dipakai 24 jam ya Bapak Ibu ya melatonin ya. Ntar kalau nggak bos Anda marah-marah karena tiba-tiba kok relax banget, ngantuk banget gitu. Nah, dalam Painless Night Blue itu isinya ada ginseng merah Korea, glukosamin, saponin, terus ada mineral elektrolit bagus di sana, ada ion perak, germanium organik, kalsium, magnesium, potasium atau kalium ya. Pada orang yang sakit jantung dan sakit ginjal biasanya suka ada masalah juga pada elektrolit. Makanya penting banget gitu yang namanya ion-ion ini semuanya ya itu untuk ada dalam keadaan seimbang dalam tubuh kita. Ya. Ginseng merah Korea ini tahu ya semuanya ginseng itu untuk nambah stamina, energi, konsentrasi. Dia juga mengatur kinerja jantung dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, ini ada lagi fungsi-fungsi lainnya ya. Dia mengurangi depresi dan stres, anti diabetes, antioksidan ya. Jadi kalau ada antioksidan itu udah bagus karena bagus untuk perbaikan sel-sel gitu. Untuk detox, untuk peradangan sendi gitu. Nah, sementara saponin itu ada antibiotik alami ini. Jadi One More itu punya Painless Night Blue yang sekali tempel itu sebenarnya manfaatnya banyak gitu. Nggak cuma buat khusus jantung aja gitu ya, tapi bisa juga untuk sakit lutut gitu. Nah, ini ditempelnya di mana? Nggak perlu di tempat yang sakit atau harus di jantung terus nyerapnya cuma ke jantung doang gitu. Enggak ya. Jadi ditempel dimanapun itu akan sama efeknya. Karena apa? Begitu ditempel dia akan menyerap ke seluruh tubuh karena dia akan turun ke pembuluh darah dan zat aktifnya itu akan dialirkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi saya ngelihat ada yang maunya di mata, tempelnya di mata gitu, di mana? Sebenarnya nggak harus gitu. Tapi kalau bisa itu satu itu dipakai dalam 24 jam ya. Jadi jangan saya mau irit, saya mau seuplit aja itu kurang dosisnya gitu ya. Jadi memang udah disiapkan satu patch ya, satu patch itu dipakai untuk 24 jam. Tuh ya, terus kemudian nih germanium organik ya. Jadi molekul germanium ini dia tuh punya kemampuan untuk mengangkut 3 atom oksigen gitu. Ya, jadi apa namanya? Meningkatkan asupan oksigen di dalam pembuluh darah kita gitu. Ya, jadi penting sekali untuk keseimbangan antar di sel-sel tubuh kita ini, keseimbangan pertukaran ion, oksigen gitu itu sangat penting. Jadi kalau pembuluh darahnya kaya akan oksigen, contohnya seperti kita hidup di pegunungan yang kaya akan oksigen, bukan gunung banget ya, gunung makin tinggi banget juga oksigennya makin sedikit ya. Tapi dengan di pedesaan, daerah yang bersih dari polusi, itu kandungan oksigen jauh lebih baik ketimbang di perkotaan gitu ya. Nah, kualitas darahnya pun pasti jauh lebih baik gitu. Nah, tapi kita tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa memilih. Kayak saya ya tinggal di Jakarta ya emang udah sehari-hari kerjanya di Jakarta dan pekerjaannya semua ada di sini, ya mau nggak mau kan harus cari cara lain supaya tetap bisa sehat gitu. Nah, salah satunya pemakaian germanium organik ini juga sangat membantu gitu ya, karena dia si Painless Night Blue ini karena dia mempunyai germanium organik di dalam situ ya. Nah, kemudian selanjutnya yang akan dibahas adalah produk yang namanya Omevia. Nah, di dalam Omevia ini mengandung omega 3, coenzim Q, terus kemudian DHEA dan pregnenolon. Ini sebenarnya udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yang sebelum-sebelumnya tuh, ya tentang kewanitaan gitu. Nah, omega 3 seperti kita ketahui ini sangat mengurangi resiko terkena penyakit jantung ya. Nah, coenzim Q juga meningkatkan kontraksi otot jantung, memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, kemudian DHEA itu juga dehidroepiandrosteron. Ini adalah hormon besar yang sebetulnya sumber dari beberapa hormon DHEA ini gitu. Nah, DHEA ini bisa melindungi tubuh dari serangan jantung, diabetes, terus mampu menurunkan kadar kolesterol juga. Sementara si pregnenolon ini bisa mengurangi depresi dan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Tuh, ya. Nah, ini sangat penting nih omega 3 dan coenzim Q itu juga dia berpengaruh terhadap sintesis kolesterol ya, biar kolesterolnya itu tidak banyak menumpuk sama punya efek untuk pengencer darah. Tapi jangan sampai
pengencer darahnya di stop ya dengan pemakaian ini gitu ya. Gitu. Kemudian di dalam dekamin ya, dekamin ini mengandung vitamin D, D3, K2, magnesium dan vitamin C. Jadi vitamin ini adalah vitamin tempel. Jadi bisa ditempel, jadi Anda nggak lupa-lupa nelen obat nelen suplemen gitu. Nah, ini membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, mengurangi depresi dan kelelahan, membantu menurunkan berat badan. Jadi vitamin D itu penting dalam penurunan berat badan. Jadi Bapak Ibu yang mau menurunkan berat badan itu metabolisme makanan kita, metabolisme dalam pencernaan juga diatur oleh vitamin D ya. Jadi bisa juga berat badan nggak turun-turun karena kekurangan vitamin D, itu bisa ya. Nah, ini vitamin-vitamin ini, dekamin ini bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung gitu. Terus kemudian ya dia juga berpengaruh terhadap tekanan darah ya. Oke. Nah, melatonin ini ada page dari One More itu melatonin. Nah, melatonin ini di dalamnya itu melatonin plus gitu karena di dalamnya itu bukan cuma melatonin aja, ada melatonin, ada essence lavender, terus ada essence mawar. Jadi ekstrak dari mawar kemudian diperes, diambil ekstraknya, ditaruh di dalam patch itu ya. Nah, nggak ada yang bisa memulihkan tubuh lebih baik selain kualitas tidur yang cukup atau istirahat juga yang cukup. Makanya tubuh itu punya waktu atau circadian time, di mana kita waktu tertentu walaupun kita nggak ngelihat jam, kita kan bisa ngerasa lapar, kita tahu ini pagi, ini siang, ini malam, walaupun kita nggak punya jam, benar nggak? Itu karena tubuh itu sebenarnya udah punya waktunya sendiri, pengaturannya sendiri, gitu ya. Nah, manfaat dari patch ini adalah membantu mengontrol sistem kardiovaskular, membantu mencegah gangguan tidur, karena kalau ada orang punya gangguan tidur, itu mengakibatkan fungsi jantung dan tekanan darah buruk. Ada orang yang kurang tidur, tekanan darahnya jadi rendah. Ada orang yang kurang tidur, tekanan darah jadi tinggi. Rata-rata orang kurang tidur, kalau dihitung nadinya, itu nadinya tinggi. Itu karena jantungnya juga kurang baik ya memompanya ya. Jadi terlalu bekerja keras, gitu kayak kurang istirahat, kelelahan, ya, tapi terpaksa harus melakukan ini kan fungsi jantung adalah jantung itu harus bekerja mengedarkan darah ke seluruh tubuh darah. Nah, terpaksa melakukan itu ya akhirnya dia berdetak lebih cepat supaya darah itu tetap bisa tersalurkan. Gitu akhirnya lama-lama kelelahan ya. Nah, melatonin ini bisa mengurangi stres dan depresi. Oke, ini udah dibahas di sebelumnya tentang slim style, nanti nonton aja ya yang edisi sebelumnya. Yang jelas di dalam sini ada banyak nutrisi, contohnya spirulina, peptid, karnitin, jahe, teh hijau ya, terus banyak tuh guarana, terus garcinia gitu ya. Nah, ini bisa mengurangi rasa lapar. Itu coba yang lagi ikutan program Fat to Fit yang belum ikut minggu lalu ditonton ya edisi minggu lalu ya tentang slimming ini itu jangan lupa. Terus kemudian dibaca nih, kenapa kita memakai ini dan apa yang akan kita rasakan setelah kita memakai produk ini. Jadi bisa mendukung proses pembakaran lemak, ya, memiliki efek diuretik, terus kemudian bisa mengurangi rasa lapar. Jadi isinya tuh rasanya perutnya kenyang, jadi nggak craving makan lagi. Terus kemudian dia bisa menurunkan kolesterol karena meningkatkan metabolisme lipid dan glukosa, lemak dan gula gitu, ya. Oke. Terus ini ada vitamin juga, ini multivitamin sih sebetulnya ya, tapi multivitamin ini nggak ditelan, cuma ditempel gitu. Isinya asam folat, vitamin B1, vitamin E, B3, B12, dan C. Nah, ini melancarkan peredaran darah, mendukung kinerja jantung, membantu mengubah karbohidrat itu dan gula ya untuk mensuplai energi yang dibutuhkan oleh tubuh menjadi ATP atau energi. Jadi makanan yang kita makan itu dirubah jadi energi, bukan makanan yang dimakan dirubah jadi lemak gitu. Hingga menurunkan resiko serangan jantung, mengatur tekanan darah dan kolesterol. Nah, bagi Anda yang senang berolahraga, gemar berolahraga, itu sangat baik sekali. Tetapi bukan berarti dengan Anda berolahraga, rajin berolahraga, itu pasti akan terhindar dari serangan jantung. Jadi, bagi para atlet yang ada di sini, tetaplah waspada ya. Karena ternyata banyak juga tuh kejadian ini ya, ini sampai harus di CPR. Ini kan berarti dia henti jantung. Kalau serangan jantung kan nggak akan dipompa gitu ya. Nah, ini berarti henti jantung nih, makanya sampai dipompa begini ya. Karena kelelahan juga bisa menyebabkan jantung Anda berhenti mendadak. Oke. Dan bahkan ini baru-baru aja nih di tahun 2017 kemarin gitu. Ada rekan dokter gitu ya, dokter anestesi lagi bertugas gitu, meninggal gitu di ICU lagi
lagi bertugas gitu, lagi praktek, kan dokter ICU prakteknya di ICU, dokter anestesi prakteknya di ruang operasi sama di ICU ya. Nah, dia padahal udah di ICU gitu ya, tapi tetap aja meninggal dan nggak terselamatkan karena dia punya Brugada sindrom, dan ini ada gennya. Kalau ada gennya berarti terjadi kematian mendadak itu bisa kapanpun terjadi. Kayaknya harus sering cek-cek ya. Ya. Singkatnya, kematian jantung mendadak ini dapat terjadi pada siapa aja dan kapan aja dan di mana saja gitu. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan, terutama kesehatan jantung Anda? Atau jangan-jangan belum pernah sama sekali? Ya, kita harus berpikir kita itu hidup bukan untuk sendiri, benar gak? Kita itu punya keluarga, punya orang tua, punya anak, punya suami, yang suami punya istri gitu ya, punya cucu gitu. Nah, jika hal ini terjadi pada kita, bagaimana nasib orang-orang yang kita tinggalkan? Apakah mereka siap dengan kepergian kita? Gitu. Kalau kita tiba-tiba meninggal saat ini, gitu, tiba-tiba kena serangan jantung, terus kita nggak ada gitu dari dunia ini. Terus apa yang terjadi dengan mereka? Gitu ya. Nah, itu perlu dipersiapkan. Dan dengan kita berpikir seperti ini, kita tuh harus berpikir bahwa kalau gitu kita tuh upayakan kalau bisa jangan sampai kena penyakit jantung koroner. Kalau bisa dicegah, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Ini ada tambahan bahwa vaksinasi influenza juga sangat efektif untuk mencegah kematian karena jantung ya. Tadi kita membahas apa-apa aja yang bermanfaat ya. Jadi intinya untuk mencapai jantung yang sehat itu multimodalitas. Jadi banyak sekali yang perlu kita lakukan, mulai dari makanan, mulai dari pencegahan vaksinnya supaya nggak sering terkena infeksi, terus kemudian juga dengan olahraganya, dengan ceknya, terus kemudian juga dengan nutrition supportnya. Nah, itu perlu dilakukan semuanya gitu ya. Jadi kesehatan itu adalah aset kita yang paling berharga, yang paling mahal, yang sudah Tuhan kasih buat kita, yang perlu kita jaga gitu. Dan ini lebih mahal daripada barang-barang yang kita punyai. Misalnya kita punya barang-barang mahal, itu sebenarnya kesehatan kita tuh jauh lebih mahal dari itu. Benar nggak? Karena kalau kita punya uang sebanyak apapun, tapi kita dikasih penyakitan, kita dikasih sakit jantung, kita dikasih nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak sehat. Nah, itu kayaknya lebih ini ya, lebih tidak nyaman gitu untuk hidup gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin menjaga supaya sehat karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Gitu, barangkali saya kembalikan kepada Bu Made sesi kita kali ini. Baik, terima kasih dokter. Saya serem dengar materinya, tapi Ayak. luar biasa ya, mengingatkan kita ya, jadi harus lebih waspada. Kita kasih angka 99 dong buat dokter Meta. Luar biasa ya materi malam ini. Pertanyaan yang masuk cukup banyak ini dok, saya izin Oh, wow. membacakan. Ya, Iya, boleh. ngomong- Apa aja tuh? ngomong-ngomong cek jantung saya juga belum pernah loh. Oh iya, kalau gitu cek ya. Harus dicek ya. Oke. Yang pertama dari Juni Liartimana. Ya. Dokter, saya mau tanya, sekarang saya ada rasa kurang enak di dada. Rasanya bukan sakit, namun rasanya nggak enak. Rasanya gemuruh, goyang-goyang gitu. Periksa sih belum, tapi saya juga ada gangguan mah. Nah, pertanyaan gitu cara mengatasinya seperti apa? Itu pertanyaan pertama, dok. Silakan. Oke, ini nggak bisa saya jawab pasti gitu, karena memang sebetulnya harus melihat hasil pemeriksaan, harus memegang pasiennya juga, mendengar pakai stetoskop juga gitu, jantungnya kayak apa. Rasa goyang-goyang deg-degan di sini juga bisa terjadi karena memang ada masalah aritmia atau yang berdebar-debar gitu ya, jadi masalah kelistrikan jantung bisa juga, atau sebetulnya lagi banyak cemas, banyak pikiran juga, kita suka rasa deg-degan, atau lagi kecapean juga, banyak suka rasa berdebar-debar gitu ya. Nah, tapi kalau memang ada rasa tidak nyaman seperti itu, ada baiknya melakukan pemeriksaan gitu ya. Kita pastikan masalahnya tuh di mana. Kalau masalahnya memang di jantung ya diberesin gitu. Tapi kalau dan itu serius ya kan. Tapi kalau masalahnya ada di pikiran gitu. Nah, itu ya berarti penyelesaiannya adalah
ya solving problem-problemnya gitu ya. Nah, sakit mah itu rasanya memang bisa ada rasa panas ke sini kalau ada GERD. Jadi kalau ada reflux ya dari lambung, asam lambungnya naik ke atas. Nah, itu bisa juga ada rasa heartburn atau seperti dada terbakar gitu. Nah, itu juga bisa salah satu gejala, tapi tidak berdebar-debar ya. Kalau misalnya heartburn itu rasanya panas gitu, nggak berdebar-debar sih gitu. Nah, itu juga, tapi mah itu bisa diselesaikan kok, harusnya mah itu bisa sembuh kok. Baik yang disebabkan bakteri atau disebabkan pola makan, itu mah juga harusnya sembuh gitu. Ya, diberesin deh, ketemu sama dokternya ya. Ya, sip. Terima kasih dokter. Jadi periksa dulu baru tahu ya apa baru solusinya kita bisa tentukan gitu. Ya. Baik. Ya, pertanyaan kedua dari Ibu Poni Bogor. Saya terkena serangan jantung kedua kalinya 6 bulan lalu. Akhirnya jantung terendam dengan cairan dan susah sekali nafas. Akhirnya Ya. diberikan Furodrip dan masih dalam pemantauan dokter jantung. Yang mau Oke. ditanyakan, untuk rasa sesak yang terus-menerus saya rasain tiap malam, selain ngandelin obat dengan apa ya dok? Mungkin solusi one more Ya. mungkin ya dok. Ya. Iya, ini rasanya pasti nggak enak banget ya Bu Foni ya yang di Bogor ini. Itulah Ibu, Bapak Ibu ya. Di sini kita juga sama-sama belajar ya dari pengalaman teman-teman kita semua yang ada di sini ya. Jadi kalau serangan jantung itu kan berarti ada yang tersumbat tuh, terus kemudian ada bagian jantung yang tidak bisa berfungsi lagi gitu, terus kemudian jantungnya bagian lainnya tetap harus gerak kan, akhirnya jantungnya makin lama makin lelah dan akhirnya makin bengkak. Setelah bengkak, artinya jantungnya overload, jadi banyak cairan. Akhirnya lama-lama jantungnya lelah, makin lelah banget gitu. Jadi dia tuh jadi kayak balon. Jadi awalnya balonnya kenceng, bagus gitu ya. Lama-lama didoer-doer, akhirnya lemes banget, capek banget gitu. Untuk pompa aja udah capek, udah letoy gitu kan. Tapi nggak usah khawatir ya Ibu. Maksudnya bukan nggak usah khawatir. Ini harus ditangani dengan baik gitu ya. Karena nanti ada komplikasi untuk ke arah ginjal dan sebagainya, harus dicari balance-nya. Ibu tidak boleh sampai lose control atau kelupaan minum obat. Jadi sebelum obat habis itu harus kontrol ke dokter. Jadi tidak ada yang namanya 1 hari tanpa menggunakan obat. Pasti ibu dikasih, ini kan Furodrip, dikasih Furosemid drip ya. Nah itu supaya banyak ngebantu supaya cairan itu bisa keluar dari jantung dan paru-paru ibu. Yang bikin sesak adalah penumpukan cairan di jantung, dan juga mungkin kalau ibu di ronsen sudah ada juga tuh yang namanya edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru karena jantungnya tidak bisa pompa dengan baik gitu. Nah, caranya adalah dibantu dengan dikeluarkan secara paksa oleh furosemid atau obat-obatan itu ya. Nah, untuk menambah energinya, kan pasti rasanya sesak ya, ibu jalan juga capek, jalan 100 meter juga rasanya capek, bener kan? Gitu. Terus, rasa-rasa capek, rasa lelah itu, ibu bisa tambahkan produk One More. Nah, vitamin B itu, vitamin yang B12 itu dipakai tiap hari, supaya bisa memberikan energi. Karena vitamin B12, ya, yang vitamin B plus itu ya, itu adalah vitamin energi gitu. Dekamin juga sama ya. Jadi dipakai itu kalau pakai semuanya, tapi obat-obatan dokternya jangan dilepas ya. Itu ibu akan merasakan energinya juga bakal berubah gitu ya. Nah, terus sambil dimonitor, targetnya adalah paru-paru tidak boleh ada cairan lagi, jantung juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin ejection fraction, pasti ibu di USG jantung kan. Nah, ejection fractionnya juga meningkat gitu. Jadi intinya si jantungnya nggak terlalu lelah lagi gitu. Diusahakan seperti itu memang ya. Nah, ini sudah komplikasi, jangan sampai terjadi komplikasi ke arah ginjal. Gitu. Itu rekomendasi produknya tadi udah saya berikan. Nanti di sini slide yang tadi PDF-nya mungkin ya, itu bisa dikasih sih. Jadi bisa Ya. baca ulang lagi ya. Baik. Ya. Nanti untuk materi PDF tadi juga sudah ada yang bertanya di chat, boleh minta ke leadernya masing-masing karena nanti akan dibagikan di grup leader ya, Bapak Ibu ya. Baik, Dok, saya bacakan lagi pertanyaan selanjutnya dari Robi Pontianak. Apakah ada pengaruh dari tinggi rendahnya imunitas seseorang, seperti orang yang kena autoimun itu berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung? Ya, silakan, Dok. Jadi autoimun itu harus dicari autoimunnya apa ya. Karena kalau kayak SLE gitu, itu bisa kena ke berbagai organ, salah satunya juga jantung gitu. Jadi harus dicari autoimunnya apa. Terus kemudian jenis autoimunnya juga apa, autoimun juga banyak macam-macamnya ya gitu. Jadi bisa aja, tapi nggak semua autoimun ke jantung. Ya, Oke. baik. Selanjutnya
Dari Ibu Rida Bukit Tinggi, suami saya divonis katup jantung bermasalah, dokter menganjurkan operasi, katupnya diganti. Namun pada saat operasi ternyata bukan diganti, malah diperbaiki. Pertanyaan saya, kenapa ada perubahan tersebut saat operasi, dan apakah setiap katup yang bermasalah itu harus dioperasi? Dan apa penyebab katup jantung itu bermasalah? Ya, demikian. Oke. Ini pertanyaannya sulit dijawab ini karena saya bukan dokter yang operasinya, jadi saya nggak tahu kenapa itu dari diganti jadinya dibetulkan ya. Mungkin tapi mungkin itu ditemukan tidak mungkin ya. Ini kemungkinan karena kan nggak turun ke operasinya sendiri, jadi nggak tahu bisa menjawab dengan pasti nih. Cuma saya meraba-raba aja nih Bu ya, di Bukit Tinggi. Wah, luar biasa semangat nih dari jauh-jauh nih ya. Mungkin kelainan katup jantungnya itu masih bisa dioperasi misalnya. Itu juga macam-macam kelainan katup jantung itu bisa macam-macam Bu. Bisa masalah bakterial endokarditis, contohnya di katupnya itu kan katup tuh kayak pintu ya. Misalnya di pintunya itu berat karena ada deposit bakteri nempel di situ. Akhirnya si pintu jadi susah, kayak kita pintu tuh banyak kotorannya, ada dinding, ada rayap, ada sarang rayap nempel, sarang rayapnya dikerok aja selesai, bener nggak harus si pintunya kita ganti gitu ya. Nah mungkin dokternya melihat itu kalau tidak terlalu fatal sampai harus diganti satu klep, satu pintu harus diganti semua gitu, mungkin seperti itu ya. Yang penting sekarang dilihat setelah dioperasi itu bagaimana harusnya fraksi ejeksi itu pompa ya, kemampuan mompanya itu bagus, targetnya kan seperti itu. Terus kemudian pas lagi ultrasound gerak katupnya juga baik gitu, terus tidak ada percampuran darah bersih dengan darah kotor, tidak ada reflux. Jadi kalau misalnya ketutup tuh benar ketutup, jadi nggak ada begitu ketutup ada yang molos gitu darahnya. Nah yang penting seperti itu aja itu ya, dilihat. Kalau pastinya gimana nggak tahu ya. Ya, Oke. baik, Dok. Ya, terus selanjutnya dari Ibu Yuni, Bekasi. Kolesterol saya tinggi, tapi tekanan darah saya rendah. Dan saya pernah mengalami dada sakit, debar-debar, keringat dingin, lemes, tidak berdaya, dan lemes berlangsung 8 hari. Ngomong aja nggak bisa. Usia saya baru 47 tahun. Mohon solusinya. Oh, waduh, 8 hari nggak bisa ngomong, Bu. Itu 8 hari nggak bisa ngomong itu sebuah masalah. Ibu dirawat di rumah sakit nggak saat 8 hari nggak bisa ngomong? Ini belum jelas sih penyakitnya apa ya. Karena kalau 8 hari nggak bisa ngomong itu banyak gitu loh. Bisa terjadi karena ya stroke yang terkena ke arah misalnya stroke di lobus yang untuk berbicara terganggu bisa gitu ya. Terus kemudian kalau dada sakit, debar-debar keringat yang tadi gejala-gejala tadi itu bisa jadi dari serangan jantung, ya bisa juga dari MAH gitu, itu mirip juga, bisa juga dari ansietas atau kecemasan yang berlebih, lagi punya banyak masalah, lagi punya beban berat banyak gitu. Itu juga bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, termasuk yang nggak bisa ngomongnya, itu juga harus dicek benar-benar pelok, nggak bisa ngomong, atau misalnya ibunya udah punya memikir mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa keluar dari mulut, mulutnya nggak bisa gerak, nah itu perlu diakses sih. Itu kurang detail dan kurang detail informasinya gitu ya. Terus kemudian yang jelas ini kolesterol yang tingginya harus diturunkan. Nah, kolesterol itu ada 4 komponen ya. Ada kolesterol HDL, kolesterol baik tuh, ada kolesterol yang jahat, kolesterol LDL yang harus diturunin ya di bawah 100 ya. Terus kemudian ada juga trigliserid nih. Trigliserid ini kolesterol yang berasal dari gula, itu harus di bawah 150. Nah, kolesterol totalnya harus di bawah 200. Itu yang PR harus diturunkan gitu ya. Tuh. Nah, terus yang lemes-lemesnya semoga sekarang udah nggak ada ya. Kan sekarang udah nggak apa-apa kali ya. Nah, itu yang penting dikontrol aja, dan saya belum jelas sih ini detailnya kenapa. Baik. Ya, baik. Ini pertanyaannya tambah banyak nih, Dok. Tambah malam, tambah banyak. Oh, Coba wow. kita ini dulu. Oke, ini ada nih dari Bapak Iman Toko. Bagaimana dengan asterosklerosis? Apa itu, Tok? Aterosklerosis. Iya, apa itu aterosklerosis? Wih, Bapak berarti banyak baca nih kalau Bapak tahu aterosklerosis ya. Nah, aterosklerosis itu adalah proses pengerasan dari pembuluh darah di mana pembuluh darah itu makin tambah usia ya. Efek yang terjadi adalah pembuluh darah kita itu makin mengeras, sama seperti selang Bapak. Bapak kita punya selang di rumah, selangnya udah lama
gitu kan. Terus akhirnya selangnya pertama kita beli lentur selangnya, benar nggak gitu. Lama-lama kok jadi keras banget tuh selang gitu ya. Kenapa? Karena ada deposit kalsium di situ. Kan darah lewat tuh, begitu air lewat di situ aja ada pengendapan, benar nggak, di selang kita. Mulai dari lumut yang ngendap, terus kemudian kerikil lah ngendap, kemudian tanah lah ngendap di situ, benar nggak? Nah, itu juga yang terjadi di pembuluh darah kita kalau misalnya kita di darahnya tuh nggak clean gitu, makannya nggak beres, makannya nggak bersih gitu ya, itu lemaknya nasi padang nempel di situ gitu. Rendangnya nempel di situ ya. Nah, gitulah. Jadi terjadi pengerasan pada pembuluh darah, terus kemudian terjadi deposit lemak, akhirnya lemaknya menetap ada di situ dan bisa terjadi serangan jantung. Itu adalah proses namanya aterosklerosis. Gitu. Ya, baik, Dok. Ini pada Ya, seru banget nih, saya lihat nih ada yang lagi sambil nyuci piring, ya ngedengerin, ada yang sambil tiduran, ada yang pokoknya seru banget nih malam-malam ini. ketinggalan informasi kayaknya nih, Dok. Ya, ya. Mohon Bapak Ibu dikondisikan ya kalau mau on kamera ya. Kalau enggak Nggak on apa-apa off kok, udah kita dong. seru-seru Saya. aja. Malahan saya senang kalau bisa bisa ngeliat gitu ya. Oh, lagi pada seru-seru nih. Iya. Ada yang masih Baik, dandan, ya, ada yang lipstiknya masih dipakai, hebat. ya, dari Oke. Bapak Toto Mojokerto, otot jantung ada jenis otot yang ada pada jantung dan kalau rusak katanya tidak dapat sembuh. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika otot jantung pada manusia tidak bekerja dengan baik? Oke. Otot jantung itu kita bayangkan seperti balon, ya. Misalnya kita punya balonnya itu kencang banget gitu ya. Nah, terus kita bisa pencet-pencet itu balon kan. Saya balon, kita pencet tuh balon. Nah, balon itu bisa dipencet, bisa bolak-balik itu darahnya kan. Nah, itu nggak, kalau bisa seperti itu pompanya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, terus kemudian kalau seandainya balon itu kita isi air mungkin banyak sampai dia doer gitu ya. Nah, itu artinya otot jantungnya sudah mulai lemah, dia tidak bisa lagi menampung terlalu banyak air, terlalu banyak cairan. Terus kemudian dia kira-kira mau kita squeeze gitu bisa keluar semua nggak otot air yang kita pencet? Nggak bisa kan? Nah, begitu juga yang terjadi dengan jantung kita. Kalau jantung kita ototnya menjadi lemah, jadi doer gitu ya, itu jadi tipis dindingnya gitu. Atau misalnya menebal pun menjadi tidak bergerak dengan baik gitu karena masalah kelistrikannya, itu fungsinya tidak bisa memompa. Nah, kalau tidak bisa memompa berarti pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksidanya tidak terjadi dengan baik gitu. Akhirnya jantungnya makin lama makin lelah seperti yang terjadi siapa tadi, Ibu Nova Ibu Novi di Bogor gitu. Jadinya capek, gampang capek, jalan sedikit, aktivitas sedikit capek. Bahkan tidur pun nggak bisa dengan satu bantal. Biasanya tidur tuh harus 2 bantal karena kalau tidur dengan satu bantal dia sesak gitu. Karena dia tidak bisa memompa gitu ke seluruh tubuh. Gitu. Itu yang terjadi. Ya, lebih mudah dipahami ya kalau pakai analogi balon ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak ya bisa ya. Dari Ibu Yeni, selamat malam Dok. Apa kaitan GERD dengan serangan jantung? Sering mendengar meninggal karena jantung akibat GERD. Nah, mohon penjelasannya. Ya, ini baik yang sering itu ya, hati-hati sakit mah bisa menyebabkan meninggal gitu ya. Nah, itu enggak, sebenarnya itu salah kaprah banget itu istilah. Tapi saya sampai saat ini memang sering banget tuh dengar ada orang hati-hati sakit mah nanti bisa meninggal, akhirnya jadi sakit jantung gitu. Sebenarnya salurannya juga beda, persarafannya juga beda. Gitu ya. Jadi sakit mah itu adalah masalah di saluran cerna. Sakit jantungnya di jantung. Dan antara saluran cerna dengan jantung itu juga tidak nyambung gitu ya. Nah, cuman karena lokasinya tumpang tindih di dada kita gitu antara jantung dengan itu lambung itu kan atasnya ada yang namanya esofagus tuh selangnya tuh. Nah, kalau misalnya dari lambung itu keluar asam lambungnya atau sakit mah, itu kan rasa di esofagusnya di selang itu tuh sakit ya. Nah, itu rasanya tuh mirip seperti serangan jantung. Tetapi kalau yang namanya GERD atau mah yang naik ke atas itu paling juga bukan tidak berbahaya, tapi bisa menyebabkan radang pada esofagus tapi tidak menyebabkan kematian saat itu gitu. Nah, yang bahayanya adalah orang yang sebetulnya sakit jantung, tapi rasanya kayak mah. Karena lokasi jantung pun di situ. Nah, jantung kita tahu, jantung kita tuh sebenarnya besarnya itu sebesar kepala tangan kita. Ya. Nah, jantung kita itu posisinya kan jantung kita kan ada di sebelah
kiri kita gitu ya. Nah, terus kemudian di sini itu di tepat di bawahnya sebelah kiri juga ada lambung. Nah, terus kemudian ujung jantung itu kalau yang segmen inferior, jadi di jantung itu kita bagi berbagai segmen gitu. Nah, segmen bawah itu ujungnya nempel sama lambung. Kalau dia sakit rasanya kayak sakit lambung. Padahal dia sakit jantung. Nah, itu yang kejadian meninggal atau misalnya habis rasa kayak apa kayak masuk angin terus kemudian dikerok terus kemudian meninggal, itu bukan sakit mah tapi itu adalah sakit jantung gitu. Oke, jadi kayak kayak salah diagnosa sendiri mungkin gitu ya, Dok ya. Sebetulnya memang Iya, jantung ya, bukan mah jadi gitu sakit ya. mah itu harus hati-hati, jadi orang merasa sakit mah itu harus bawa ke UGD sebenarnya. Kalau sakit mahnya berat gitu ya harus Hmm, bawa ke UGD karena takutnya itu bukan mah tapi serangan jantung. jantung. Lah ini ya, baik baik. Baik, Dok, saya lanjutkan dari Ibu Nur Hayati. Tiba-tiba dibangunin tidur, jantung terasa berdebar-debar. Oh, jadi tiba-tiba dibangunin saat tidur, jantungnya berdebar-debar. Apakah termasuk penyakit jantung gitu? Nah, itu harus dicek apalagi kalau ibu misalnya usianya udah 40 tahun ke atas atau hampir 50 gitu ya yang udah masuk premenopause gitu ya. Itu udah harus dicek itu sakit jantung atau bukan. Bisa jadi ya, karena kan tadi kita tahu wanita itu banyak kejadian serangan jantungnya saat malam hari gitu ya. Nah, jadi ya perlu dicek sih dan semoga bukan. Ya, kayak ini bisa jadi juga kaget, Dok, karena beliaunya tiba-tiba dibangunin, mungkin kayak orang kaget gitu ya. Iya, Tiba-tiba bisa jadi dibangunin, gitu. jadi lagi tidur, Atau dibangunin. iya, atau bisa juga karena mimpi gitu. Misalnya kita lagi ada masalah apa terus terjadi gangguan tidur. Nah, terus kita nggak sadar mimpinya apa, itu kan gelombang otak ya. Mimpi itu terjadi karena ada Iya, gelombang otak gitu. Nah, impuls gelombang otak itu campur aduk di otak kita ya. Kadang-kadang kalau mimpinya juga lagi dikejar apa gitu ya, lagi kejar sesuatu ya deg-degan juga bu. Gitu. mimpi Makanya lari. semoga bukan. Iya, lagi Ya, lari mimpi. betul-betul. Baik, baik. Ini dari Bapak Herman Rona. Omivia bagus untuk jantung. Kalau ada tumor di payudara, apakah juga boleh Omivianya digunakan? Mungkin gitu maksudnya. Oh iya, kalau seandainya ada masalah apa tumor di payudara, ya itu tidak jangan pakai Omevia karena Omevia banyak mengandung hormon-hormon ya. Jadi kalau kayak ada tumor di kandungan, tumor di payudara itu tidak menggunakan Omevia dan tidak menggunakan yang ada vitamin E-nya. Ya, di apa namanya tadi ada vitamin E-nya itu B12 apa plus. ya B12 plus itu juga jangan ya karena ada vitamin E-nya di dalam situ. Gitu. Hmm, Ya, tumor itu ini. bisa menjelaskan hal karena dia akan berpengaruh terhadap hormonalnya gitu. Hmm, baik, baik, Tapi baik. bukan berarti kalau nggak ada, oh berarti saya harus hati-hati dong. Apa namanya? Berarti saya harus hati-hati nggak boleh pakai nanti bisa mencetuskan tumor itu enggak. Sama seperti orang yang kalau udah ada apa ada cancer payudara atau cancer ovarium gitu, itu kan tidak boleh banyak makan mengandung vitamin E. Jadi toge juga nggak boleh gitu kan, toge juga nggak boleh. Bukan berarti orang sehat nggak boleh makan toge nanti jadi kanker kan nggak begitu analoginya, ya. Oke. Baik, baik. Baik, ada dari Bapak Thomas Patrick. Kalau kanker leher, apa cadangan koyonya? Apa jenisnya mungkin gitu maksudnya ya? Apa jenisnya dan penggunaannya? Oh, ini ya, Dok. Agak keluar Ntar dari topik sedikit, kanker leher nanti ya. ya dibahasnya ya, nanti dibahasnya ya kalau untuk kanker ya, Iya, karena beda topik nih. iya, iya, iya. Kanker leher juga macam-macam Beda lagi, ada topik ya. kanker, ada kelenjar getah bening, ada nasofaring dan sebagainya gitu. Betul, betul. Iya. Ini Ada saya tiroid. betul. Ada lagi kalau dada tiba-tiba sakit dan berkeringat dingin, apakah pertanda jantung bermasalah dari Bab Dian? Pertanyaan Iya, dari kalau tadi kita lihat dari gejala-gejala sakit jantung ya, sakit di daerah dada, rasa tertekan, rasa terbakar, rasa tertusuk, kemudian menyebar ke punggung, ke apa rahang bawah, itu terus keringat dingin, pucat gitu ya, itu juga ada juga bisa juga itu gejala serangan jantung. Yang jelas untuk mengetahuinya pertama ya, bukan berarti dengan EKG normal itu Anda bebas dari serangan jantung. Kadang pikir oh saya udah dipasang alat-alat nih sampai kabel-kabel banyak, nah itu udah gitu normal. Itu bukan berarti Anda bebas dari serangan jantung. Mungkin saat itu lagi nggak kerasa serangan jantungnya, ya di EKG normal-normal aja gitu.
ya. Tapi pas lagi terjadi serangan jantungnya itu karena EKG itu hanya bisa mendiagnosa sebesar 30%. Jadi 70% itu ketutupan. Yang paling jelas untuk melihat bagaimana keadaan deposit lemak di jantung kita itu adalah dengan pemeriksaan kayak CT scan gitu, tapi CT scan untuk jantung, CT scan untuk pembuluh darah koroner. Nah, itu yang paling tepat karena kita bisa melihat dengan detail penumpukannya, terus penyempitannya gitu. Ya, itu yang paling tepat. Gitu. Tapi bisa selain misalnya CT scan mahal, kita bisa juga, jadi kalau punya budget ya bisa melakukan CT scan, tapi kalau tidak punya budget ya bisa melakukan treadmill test. Jadi EKG kayak dipasang alat-alat, tapi sambil kita dipacu olahraga sampai heart rate-nya naik. Nah, kalau lagi exercise itu tidak terjadi serangan jantung, berarti itu aman. Tapi kalau pas lagi exercise itu ternyata ada gelombang-gelombang serangan jantung, berarti hati-hati, itu bisa terjadi serangan jantung saat lagi aktivitas fisik. Gitu. Ya, ya, baik. Kuncinya di pemeriksaan gitu ya, Dok ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang agak sedikit keluar dari topik. Apa ada kesamaan antara lupus dan autoimun dari Bapak Saiful? Lupus itu adalah bagian dari penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun lain tuh banyak. Selain lupus, ada Sjogren syndrome, ada banyak sih. Ada namanya, ada myositis gitu. Terus ada sindrom-sindrom yang lain lagi gitu. Jadi lupus itu ada, atau SLE ya, Systemic Lupus Erythematosus, atau kita bilang lupus, itu adalah salah satu jenis penyakit autoimun. Ya, ya. Baik. Ya, saya lanjutkan. Ini Bapak Soekardi ini harusnya beliau ikut kelas kita nih, Dok. Pertanyaannya. Beliau berat badannya 80, tinggi 165, usia 54. Berapakah berat badan ideal saya? Nah, ini nanti kita belajar ya di kelas. Tinggalan ini kayaknya beliaunya, tinggalan kelas ya. Dan untuk melaksanakan diet, saya mengidap MAH, mohon tipsnya. Nah, Waduh, oke. Ini saya akan bahas sedikit aja, tapi untuk perhitungan BMI, Bapak nanti lihat pelajaran yang sebelumnya ya, yang tentang berat badan ya, itu dengar yang baik, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu untuk bagaimana pemilihan makanan gitu ya. Bapak tonton edisi itu deh, luangin waktu ya untuk menonton edisi yang tentang diet dan pola makan yang sehat gitu. Terus kemudian yang seperti saya bilang, orang diet itu nggak boleh mencetuskan jadi sakit mah. Nah, sakit mah itu terjadi kalau makannya tidak teratur. Makanya di sini bagi yang berat badannya tinggi, saya sangat mengharapkan untuk supaya tidak terjadi serangan jantung adalah dengan pengaturan pola makan. Ya, berat badan harus turun mencapai sampai ideal ya, sehingga tidak terjadi obesitas atau overweight. Jadi serangan jantung juga bisa berkurang resikonya dengan cara makan teratur. Makan itu 5 kali, Pak. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kemudian di sela-sela makan pagi dan makan siang itu ada snack. Di antara makan siang dengan makan malam itu juga ada snack, dan semua jamnya harus teratur. Jadi Bapak harus dedikasikan, kalau memang makan siang jam 12 ya jam 12, jangan jadi jam 1 atau jam 2. Gak apa-apa dia nanggung lagi kerja gitu. Itu jangan. Kalau jam 12 ya jam 12, makan gak butuh lama kok. Makan 10 menit, 15 menit selesai. Bisa masa 15 menit aja Bapak nggak bisa tukar waktunya gitu ya. Nah, jadi makan itu nggak perlu sampai saya harus mendedikasikan waktu makan saya itu 1 jam, itu ngabisin waktu namanya. Tapi yang jelas makan itu harus teratur gitu. Jadi nggak punya sakit mah. Nah, waktu di bulan Ramadan, orang itu pada puasa kan ya, makannya itu cuma pas lagi sahur sama pas lagi buka, benar nggak? Tapi kenyataannya orang-orang yang sedang berpuasa itu kejadian sakit lambung di saat bulan puasa tuh dikit banget tuh. Mungkin hari pertama ada ya, hari pertama atau 3-4 hari pertama ada sakit lambung, tapi setelah itu sampai 1 bulan terakhir itu kok bisa sih orang kok kuat-kuat aja. Kenapa? Karena makannya teratur. Jadi asam lambung yang dikeluarkan oleh tubuh tuh teratur jamnya gitu. Ya, oke. Seperti itu. Jadi semangat untuk yang perlu turun berat badannya demi jantung yang sehat. Next. siap. Dari Ibu Rini, untuk sakit gas lambung seringkali tiba-tiba ada nyeri dada beberapa detik lalu hilang dengan pengaturan nafas. Apakah ini juga pertanda serangan jantung atau hanya efek dari gas lambung? Ya itu efek dari gas lambung aja, Bu. Jadi bukan serangan jantung. Kalau memang ada masalah jantung, nggak ada hubungannya dengan lambung. Yuk, next. Ya, ini di luar topik, ini mungkin saya lewat dulu ya karena bertanya tentang autis.
Coba di bawah ada lagi nggak sesuai dengan topik ya? Oke, dari Mila. Bagaimana penanganan keluhan SLE dan pengentalan darah dengan produk One More? Oh, itu nanti bahasnya pas lagi autoimun ya? Autoimun juga ya, ini juga mirip ya. Autis dibantu dengan produk One More itu juga. Nanti ya, eh itu topiknya bagus. Nanti kita catat dulu ya ya, tentang autis. baik-baik. Kita Autis nanti ya. eh, minggu demi minggu akan membahas beberapa penyakit-penyakit gitu ya. Baik, nih yang ini terkait. Teman saya sudah operasi jantung, sudah nggak minum obat sama sekali. Semenjak awal kenal One More, makan obat, bukan minum obat, tapi ketemu One More. Sebentar ya dok ya. Pakai produk One More, perlahan-lahan lepas satu-satu obatnya. Akhirnya sudah hampir 1 tahun ke sini nggak konsumsi obat sama sekali. Oh, ini testimoni ya dok, bukan pertanyaan. Jadi Oke. beliau oke ya, selamat. Mudah-mudahan semakin sehat. Kemudian dari Bapak Helmi, saya usia 55 tahun, punya darah tinggi. Pada bulan Oktober 2023 saya naik pesawat. Saat turun pesawat, kuping kiri saya tersumbat. Sudah saya tetesin obat sampai saat ini belum pulih. Apa ada hubungannya dengan darah tinggi? Masih Oke. berdengung mungkin maksudnya ya dok ya. Itu udah berapa lama katanya naik pesawatnya? Maksudnya Lama dok, kapan kejadian? Oktober Oktober. 2023. Udah, Oh, udah lama. udah Kalau lama gitu ya. Bapak perlu cek ke THT ya, ada apa dengan telinganya gitu. Bisa terjadi tekanan darah tinggi yang di situ juga bisa, tapi yang jelas harus dilihat dulu salurannya bagaimana, apakah tidak ada masalah di situ atau ada penutupan tuba, misalnya tuba tertutup gitu atau memang ada infeksi telinga tengah karena misalnya Bapak pernah pilek karena hidung kita tuh nyambung ya. Makanya ada dokter THT telinga, hidung, tenggorokan itu adalah organ yang nyambung sebetulnya. Jadi antara hidung, telinga, tenggorokan, mulut itu semua nyambung. Nah, kalau ada tuba tertutup, entah karena ada serumen atau kotoran telinga yang mengembang, atau misalnya dianya si apa gendang telinganya membengkak karena perbedaan tekanan ya, tekanan antara di dalam di pesawat sama di darat itu kan berbeda gitu. Nah, itu bisa terjadi oklusi atau apa namanya, jadi kayak pembengkakan di apa di membran timpani di apa tuh gendang selaput gendang telinga gitu. Nah itu juga bisa merupakan penyebab dari rasa kuping ketutup gitu ya. Jadi ntar ke dokter THT dilihat dulu penyebabnya apa. Ya kalau tensi tinggi ya kan gampang Pak, tinggal diturunin tensinya harus sampai normal gitu. Ya. Ya, baik. Saya lanjut dari Goa, Sulawesi Selatan. Saya juga divonis bermasalah dengan katup jantung, eh, mitral gitu ya. Mitral saya Ya. berat, dok, dan harus dioperasi. Jadi saat ini saya lagi menunggu antrian dari PJN Harapan Kita. Yang ingin saya tanyakan dok, apakah jenis operasi besar atau gimana? Soalnya saya takut dioperasi. Semua yang namanya operasi jantung itu tergolong operasi besar karena walaupun cuma diganti katup kecil gitu ya, tapi itu tergolong besar karena jantung itu organnya salah satu organ yang paling penting dalam hidup kita, jantung, otak gitu ya. Jadi itu pasti tergolong operasi besar gitu ya. Nah, gak perlu khawatir sekarang itu operasi itu banyak ininya, banyak apa? Banyak amannya kok gitu dan banyak yang selamatnya kok gitu. Justru kalau nggak dioperasi nanti kelainannya makin memberat gitu kan. Nah, terus dipakai juga nutrition support-nya gitu ya untuk produk One More boleh dipakai gitu ya. Tapi operasinya tetap jangan ditinggalkan kalau memang kelainannya harus dioperasi ya dioperasi gitu. Ya. Ya, baik. Sambil menunggu jadwal operasi ya, Ibu dirutinkan one more-nya. Dari Ibu Vini, dok kalau naik tangga terkadang terengah-engah, apakah itu gejala jantung? Kalau apa terengah-engah? Pas naik tangga dok, terengah-engah. Iya, naik tangganya seberapa banyak harus sampai ngos-ngosan. Pertama, dilihat berat badan ibu udah ideal apa belum. Karena kalau berat badan tinggi, obesitas juga sama, naik tangga juga ngos-ngosan gitu ya. Terus kemudian kalau tidak pernah melakukan aktivitas fisik, terus kemudian naik tangga ya ngos-ngosan. Nah, tapi kalau seandainya memang tangga rumah tangga doang biasa, ibu ngos-ngosan naiknya, padahal biasa tuh naik tangga itu gitu ya. Nah, itu bisa jadi gejala sakit jantung. Jadi harus dilihat tuh jantung, tekanan darah pada tinggi, berat badannya gimana. Nah, kalau ada risiko tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, tambah lagi berat badan yang tinggi, itu udah berapa faktor risiko tuh, tambah lagi gula darah tinggi. Nah, itu udah berapa banyak faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung.
Bukan serangan jantung sih, jantungnya heart failure mungkin, gagal jantung kali itu, bukan serangan jantung ya. Ya, baik, baik. Pak Robi lagi tadi ada yang ketinggalan, katanya pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk tahu kondisi jantung kita sehat apa tidak? Periksa rutin Ah, atau berkala, gitu. Oke, jadi kalau untuk pemeriksaan kesehatan jantung nggak bisa cuma ketemu sama dokter, didengerin pakai stetoskop gitu ya. Itu hanya bisa mendengarkan suara bunyi jantung gitu. Karena kalau suara bunyi jantung itu kalau ada yang nggak normal, udah pasti jantungnya ada masalah gitu. Tapi kemungkinan dari katup gitu ya masalahnya. Atau mungkin ada yang bocor-bocor, nah itu kedengeran pakai stetoskop. Tapi kalau penyumbatan jantung nggak bisa tuh didengar pakai stetoskop, ada yang nyumbetnya nggak ada suaranya tuh kalau nyumbet itu ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan darah. Darah itu cobalah kolesterol harus dinormalkan, tekanan darah harus dinormalkan, gula darah juga bisa dicek ya. Gula darah itu normal, HbA1c juga harus baik dan terkontrol. Kemudian untuk khusus jantungnya sendiri bisa dilakukan pemeriksaan EKG. EKG itu adalah rekam jantung yang menggunakan kayak kabel-kabel gitu ya. Tapi saya bilang tadi kalau normal belum tentu artinya benar-benar normal. Kalau kita mau lihat sebetulnya pembuluh darahnya seperti apa, itu pemeriksaannya melalui CT scan, namanya CT scan arteri koroner gitu. Nah, itu bisa dilakukan, misalnya sih hasilnya baik-baik aja, nggak ada penyumbatan, kalsium skornya juga rendah gitu, itu bisa dilakukan tiap 3 tahun gitu ya. Tapi kalau seandainya ada masalah, ya itu perlu dilakukan setahun sekali. Terus kemudian bagi yang sudah pernah merasakan rasa serangan jantung, itu mungkin bisa dicek juga tuh. Apalagi kalau misalnya habis ada rasa nggak enak di dada gitu ya, itu bisa cek namanya CK-CKMB gitu, sama troponin. Nah, itu adalah enzim-enzim jantung yang akan meningkat kalau ada serangan jantung. Yang ambilnya dari darah bahannya. Gitu. Terus treadmill itu yang lebih detail daripada EKG. Jadi kitanya sambil di EKG sambil berolahraga dikasih beban artinya jantungnya gitu. Dilihat ada serangan jantung atau tidak. Itu pemeriksaannya ya. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan mungkin saya gabung aja. Apakah pola makan ketofastosis aman dok untuk menggunakan produk One More? Kemudian yang kedua, apakah kalau minum obat jantung pengaruh potensi selalu rendah ya? Ya, silakan. Oke. Jadi beberapa apa itu produk One More sama makan Keto. diet keto ya. Gitu. Diet keto itu ya nggak masalah, dipakai boleh aja. Cuma diet keto itu perlu kita ketahui ada plus minusnya untuk setiap diet. Kalau saya di dalam yang program Fat to Fit itu selalu memakai cara bukan cara yang sangat apa ya, sangat instan Ekstrim. gitu. Bukan ekstrim, tetapi memang memilih pola hidup yang baik, yang bisa sustainable dalam jangka waktu panjang dengan pemanfaatan gizi yang seimbang. Jadi jangan sampai kita diet tapi kekurangan nutrisi yang lain gitu. Kalau diet keto itu berarti kan banyak makan ini ya, banyak makan daging gitu kan. Tapi karbo juga dikurangin gitu ya. Tapi nah itu hati-hati. Nanti kita lihat kolesterolnya gimana, harus diamati sih itu. Terus mineral-mineral yang lainnya karena yang didapatkan dari sayuran dan buahannya gimana gitu. Nah, itu perlu dicek juga gitu ya. Tapi untuk penggunaan produk One More itu mendukung diet, iya, karena saat diet itu kadang-kadang kalau tidak dilakukan dengan seimbang, itu akan ada zat-zat gizi yang berkurang, makanya kita perlu tambahkan dari luar. Gitu. Terus kemudian tadi pertanyaan nomor 2 apa ya? Minum obat jantung mengakibatkan tensi rendah. Apakah memang Oh seperti iya, itu? ada beberapa obat jantung yang menurunkan tensi. Contohnya kayak bisoprolol, dia melambatkan detak jantung daripada jantungnya cuk-cuk gitu. Dia pakai bisoprolol, detak jantungnya bisa lebih lambat ya, tapi tensinya juga lebih turun. Nah, tapi kalau terjadi penurunan tensi, misalnya biasa tensi tinggi terus lama-lama belakangan ini kok tensi rendah terus ya. Kita harus lihat jangan-jangan jantungnya udah mulai bluer nih, kemampuan pompanya berkurang. Perlu dilihat itu sih. Gitu. Oke. Baik. Ya, saya lanjutkan dari Ibu Siska. Dok, kalau darah encer dan bening, apakah kadar gula dan kolesterolnya juga berarti rendah? Apakah ada relasinya? Nggak ada hubungannya Bu antara terus darah itu nggak bisa dilihat isi kalau misalnya darahnya encer atau bening, darah bening Bu, darahnya bening gitu Bu, serius. Kalau maksudnya ini kali ya, nggak semerah atau nggak Air. sepekat biasanya ya.
darah itu semakin encer semakin bagus. Jadi sebetulnya jangan takut sama pengencer darah. Darah semakin encer semakin bagus. Yang penting tidak menimbulkan perdarahan gitu. Jadi saat sikat gigi gusi nggak berdarah atau tiba-tiba ada perdarahan sendiri di kulit gitu ya. Nah itu yang nggak boleh terjadi gitu. Tapi kalau darah encer nggak masalah. Terus kemudian kalau darah warnanya agak bening, kurang pekat, itu mungkin kadar Hb-nya rendah. Anemia enggak gitu. Di bawah 10 jangan-jangan itu segitu. Terlalu kayak 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 nggak merah tua gitu ya warnanya ya. Nah harusnya kan merah tua gitu warnanya. Ya itu mungkin Hb bukannya bukannya. Dan kita nggak bisa ngeliat kolesterol dari darah dengan kasat mata gitu nggak bisa. Gitu. Harus dari lab. Ya, Baik, terima kasih pun dok. seru. Ini dari Bapak Banyak banget. Thomas Malaysia. Oh Iya, iya, ini oke. tinggal Merah. sedikit ini kayaknya. Oke. Saya ada kolesterol. Kalau lama berdiri, berjalan lama, paha selalu kebas. Apakah jenis PETS? Produk apa yang cocok? Bertanya kombinasi produk ini dok untuk Oke. kolesterol. Kolesterol sama kalau berdiri Ya, pahanya lemas gitu. Kalau ya. yang kolesterol Berdiri tadi ya, lah. menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah kan tadi udah dibahas tuh produk-produknya udah dikasih ya, mulai dari Painless Night Blue, terus kemudian dari Omevia, dari Adekamin, udah gitu melatonin supaya tidurnya juga dapat kualitas yang baik sehingga regenerasi selnya baik ya. Terus kemudian vitamin B12 plus. Nah, itu juga kalau dipakai itu bisa membuat Bapak lebih berenergi. Tapi harus dicari dulu kenapa kalau berdiri lama pahanya lemes. Jangan-jangan ada saraf penjepit, Pak. Kalau saraf penjepit ya harus diperbaiki penjepitan sarafnya gitu. Memang pakai Painless Night Blue pasti lebih enak dan lebih nggak keras ototnya jadi nggak spasme ya gitu. Tapi tetap kalau ada saraf penjepit ya harus fisioterapi dan dilihat dulu maksudnya saraf penjepitnya sejauh apa. Kadang-kadang kalau terlalu berdiri lama masalah di pinggang kemeng itu dan paha lemas itu mungkin ada saraf kejepit di segmen di tulang belakang gitu. Jadi apa di lumbal gitu. Ya, harus dicek juga sih gitu. Tapi kalau energi ditambahnya dari nutrition supportnya Watmore juga bisa. Ya, baik. Ya. Ini nanya kombinasi produk juga ini dok. Dari Ibu Mufidah Pasuruan. Bagaimana dengan orang yang sudah pasang ring? Apakah bisa diterapi dengan One More? Oke, Ya, orang yang sudah pertanyaan. pasang itu harus menggunakan obat pengencer darah secara rutin. Kalau belum 1 tahun, pengencer darahnya itu ada 2, double, dikasihnya 2 ya. Tapi setelah 1 tahun, dokter itu akan mencabut salah satu pengencer darahnya. Nah, dengan One More itu dengan menggunakan Painless Night Blue itu bisa membuat darah menjadi encer gitu ya. Jadi tapi bukan berarti Anda harus mencabut obat dokter terus kemudian menggantikannya dengan produk One More aja. Nah, karena apa? Karena dikhawatirkannya kalau seandainya nanti ibu udah pernah pasang ring itu kan sebenarnya berfungsi untuk membuka saluran yang tersumbat tadi. Nah, tapi ring itu kan akan dilewati oleh darah juga. Nah, kalau darah yang lewat itu kurang encer, dia akan terjadi restenosis. Artinya apa? Terdeposit lagi itu lemak-lemak dan pengendapan-pengendapan di dalam ring. Itu yang nggak pengen kita terjadi. Terus kita nggak bisa coba-coba nih masalahnya. Kalau udah terjadi penyumbatan, berarti kan harus nggak bisa stand ulang ya gitu. Stand itu nggak bisa dicabut terus ganti stand baru. Masalahnya nggak bisa gitu. Karena udah nempel di situ ya jadi satu sama dagingnya gitu. Nggak bisa kita cabut gitu aja gitu. Eh, jadi kita nggak bisa dan belum ada penelitiannya gitu bagaimana produk One More menggantikan produk-produk medis gitu. Itu belum ada tuh penelitiannya, tapi manfaat-manfaat dari produk One More itu sangat baik gitu nutrisi-nutrisinya. Jadi kayak ginseng merah itu untuk mengencerkan darah, udah gitu ada QRID Omevia, ada coenzim Q sama Q10 ya kan. Itu sangat baik tuh untuk pengaturan kolesterol, pengenceran darah, tekanan darah gitu tuh sangat baik gitu. Cuman apakah itu bisa menggantikan produk medis sampai saat ini saya belum dapat literaturnya mengatakan itu. Ya, baik, baik. Ya, ini ada sharing testimoni, Dok, dari Bu Eni. Ini testimoni beliau bahwa suami mitranya beliau pasang ring jantung, baru pasang 1 ya. Setelah rutin terapi One More, alhamdulillah sehat dan obat tidak dikonsumsi lagi. Ya, mungkin itu kan atas saran dokter ya, tidak mengkonsumsi Ya, obat ya, Dok ya. nah Mungkin begitu. ini ya, karena gini kadang-kadang kita merasa sehat, merasa oke gitu ya, tapi nanti dia diamati karena sumbatan itu baru pasang ring kan enak tuh ya,
nggak ada masalah, seger-seger aja. Tapi sumbatan itu terjadinya day by day, nanti baru bisa diamati setelah setahun. Nah, apakah setahun ini nih, nanti setahun itu terjadi sumbatan lagi atau tidak. Nah, saya bukan tipe yang mengambil resiko, ya udah dicoba aja kalau gitu pakai One More aja gitu ya untuk apakah pengenceran darahnya itu oke apa enggak. Kan bisa dilihat juga sebenarnya dari cek lab rutinnya juga ada agregasi trombositnya bagaimana. Harusnya dibuat hipoagregasi. Begitu dia jadi normoagregasi atau normal, berarti darahnya itu kan kalau udah pasang ring harus jadi hipo, harus jadi encer gitu. Nah, begitu nanti dicek itu normal, berarti sudah ada potensi untuk terjadinya pengendapan lagi. Nah, kita nggak lega artis atau nggak bisa bisa dituntut tuh nanti kalau seandainya terjadi sampai ya pakai produk ini aja deh, itu kita rekomendasikan itu, terus kemudian terjadi normoagregasi gitu ya, jadi nggak jadi hipo lagi gitu kan, itu nanti bisa terjadi tuntutan. Saya nggak mau nanti One More dituntut karena hal itu gitu, karena memang tidak ada penelitiannya gitu. Tapi kalau mau coba dan mereka mau coba ya itu terserah individu masing-masing sih gitu. Tapi terima kasih testimoninya, mungkin bisa diajukan untuk studi dan bisa di-follow up pasiennya untuk melakukan pengecekan rutin ya tentang agregasi trombositnya gimana, dipantau. Yang penting dia hipoagregasi, jangan sampai jadi normoagregasi gitu ya. Iya, iya. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi, kalau kurang tidur kan sering tuh jantung berdebar. Nah itu apakah ada hubungan antara kurang tidur dengan sakit jantung Iya, atau tadi serangan kan juga jantung? makanya Bilang. kita punya suplemen itu ya, suplemen tempel melatonin tuh ya Ya. supaya tidurnya juga dapat kualitas yang baik gitu. Jadi karena kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, otomatis regenerasi sel juga berkurang ya. Jadi jantung juga cepat lelah, sama seperti orang yang otaknya tidak pernah berhenti berpikir, itu juga kan bisa membuat lelah. Dan lelah atau kurang istirahat, kurang tidur itu menyebabkan radikal bebas pada tubuh. Nah, radikal bebas itu cikal bakal dari si endotel atau si pembuluh darah, sel-selnya dari pembuluh darah itu menjadi tidak baik gitu, bisa jadi tercetusnya serangan jantung. Tapi itu proses yang lama ya, nggak jadi ujuk-ujuk nggak tidur sehari 2 hari terus jadi serangan jantung sih enggak gitu, kronis itu. Ya, ya, baik. Nah, ini pertanyaan penutup ini sepertinya ya dari Ibu Oke. Vini. Mungkin beliau baru-baru ya ikut Zoom. Beliau bertanya, apakah penggunaan produk One More dipakai seperti minum vitamin juga bisa untuk mencegah penyakit jantung dan apakah bisa menurunkan kolesterol? Ya, mungkin Oh iya, bisa. dana ya. Nah, untuk pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Makanya bagi yang sudah kena penyakitnya, saya bilang jangan di stop dulu ya gitu obat-obatan dokternya, tapi didampingi juga dengan nutrition supportnya dari One More. Kalau seandainya udah terkontrol baik semuanya, Anda mau kurangin obat dokternya bisa minta tolong ke dokternya dikurangin dikit atau diselang sambil tetap dilanjutin itu boleh. Tapi kalau misalnya memang masih sehat, pakai nutrition support ini saya rasa itu sangat baik itu untuk supaya kita menjaga kesehatan kita, karena memang prevention itu long term dan panjang, nggak ada yang tiba-tiba instan ya, butuh waktu, butuh dipakai terus menerus, sama kayak kita cuci piring. Kalau saya bilang kita habis makan harus dicuci, tiap hari makan dicuci gitu kan, jadi kayak kita beresin rumah gitu, tiap hari harus disapu terus gitu ya. Tapi ya emang untuk supaya dapat rumah yang bersih, untuk dapat pembuluh darah yang bersih ya kita harus nyapunya tiap hari gitu, Ya, jadi ya. harus cleannya tiap hari. Yes, betul. Oh, ini ada lagi nih yang Ya. menyusul sebentar, Dok. Maaf Hmm. dok, mau bertanya dari Ibu Puspita Bandung. Terjadi pada saudara saya sudah terjadi di bypass. Apakah bisa dibantu oleh produk One More? Oke, jadi yang namanya bypass itu artinya pembuluh darah koronernya sudah tersumbat lebih dari 90%. Terus kemudian akhirnya diambillah pembuluh darah dari kaki gitu ya, dari kaki. Jadi kakinya tuh diambil pembuluh darahnya ditempellah ke jantung supaya dari jantung tuh digraf supaya nanti itu menjadi bisa memperdarahi sel jantung yang memang sempat tersumbat 90% tadi itu gitu, itu namanya bypass gitu. Nah, dengan ada bypass pasti ada obat-obatan yang diminum kan. Nah, itu juga butuh nutrition yang baik gitu untuk menjaga supaya bypassnya juga, karena bisa juga terjadi penyumbatan nanti di tempat bypassnya gitu ya. Jadi sekarang sih dengan di bypass udah pasti jadi bagus lagi tuh jantungnya gitu. Tapi terjadinya penyumbatan
itu bisa terjadi lagi. Karena kalau udah pernah sekali tersumbat ya bisa tersumbat berkali-kali gitu kan. Tergantung pola hidup, pola kolesterol, pengaturan penyakit lainnya, dan risiko-risiko serangan jantungnya memang harus dikurangi gitu. Jadi boleh dipakai tuh produknya supaya mencegah terjadinya serangan ulang atau penumpukan ulang ya. Tapi bukan berarti gini loh, udah pakai produk One More terus kita bebas makan sebebas-bebasnya, bebas makan apapun yang kita mau, itu juga nggak bisa kayak gitu. Kan seperti saya bilang, untuk menjadi seseorang punya jantung sehat itu multimodalitas. Jadi berbagai cara harus dilakukan gitu ya. Jadi bukan cuma satu cara aja yang baik. Kalau satu cara aja yang lain nggak usah dikerjain, bener kan? Betul, betul. Ya, ya. Ya, tadi Bu kita bilang juga ada komplikasi diabetes. Ya, mungkin sama ya yang tadi eh, yang tadi dokter sampaikan. Oh, oke. Mungkin satu lagi ini ya, Dok, ya ada yang menyusul. Ini sudah pukul 21:33. Mungkin satu lagi ya pertanyaan Pak. Ini mungkin yang terakhir ya. Dari Ya, Lampung, untuk anak usia 8 tahun sudah operasi jantung bocor tapi badannya kurus. Apakah boleh oke. kita berikan produk One More dan baiknya yang mana? Oh, oke. Ini untuk anak-anak yang penting jangan Omevia ya, karena Omevia ada mengandung hormon gitu, itu tidak dianjurkan untuk anak-anak, tapi yang lain boleh. Jadi kayak Painless Night Blue, terus kemudian vitamin B itu tuh bagus banget, terus vitamin yang dekamin, yang D3, yang DK, magnesium gitu tuh bagus ya untuk diberikan ya, kecuali yang Omevia. Melatonin saya rasa nggak perlu ya anak-anak ya, karena anak-anak kayaknya jarang ada gangguan tidur deh. Gitu. Yang ada tidur susah dibangunin ya. Mungkin yang hiperaktif mungkin Dok yang susah Oh untuk iya, ya istirahat. bisa. Bisa jadi ya Dok Ya, ya. ya Oke. betul. Oh ya Tapi ini kalau Ibu yang Vin. masalah berat badan kecil, nanti akan catch up. Kalau itu udah operasi kan ya, biasanya nanti catch up pelan-pelan si berat badannya. Hmm. Ya, 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 ya. Baik, baik, baik. Oke, Ibu Vini bertanya lagi, apakah ada efek samping Dok dari produk One More? Efek samping yang mungkin terjadi paling banyak dan itu jarang terjadi juga sih gitu adalah alergi, karena itu kan ditempel di kulit ada lemnya gitu ya. Nah itu kalau alergi sama bahan pembuatnya atau ada lemnya ya bisa terjadi alergi, tapi itu jarang terjadi. Kalau terjadi ya berarti tidak boleh dikontinue ya, nggak boleh dilanjutin gitu. Kalau alergi itu biasanya bentuknya tuh bulat seperti, atau bentuk bukan bulat, karena kan ada juga patch yang kotak ya. Nah, mengikuti bentuk patch-nya gitu, terus ada di pinggir-pinggir gitu ya, terus merah Ya, melenyum. Nah, itu alergi, itu ya. tinggal dicuci aja. Tapi dengan transdermal ini, begitu alergi atau begitu ada efek yang tidak enak ya tinggal dicabut aja terus langsung berhenti. Tapi kalau obat yang kita minum udah ketelan alergi ya mau nggak mau ditunggu sampai habis obatnya, efeknya gitu. Ya. Ya, bisa juga karena kelamaan tempel, Dok. Kadang-kadang juga ada rasa gatal, mungkin harusnya udah dilepas masih dipakai gitu. Oh iya, Jadinya, sayang gitu ya. ya sayang. Jadi masih nempel, Bu. Sudah lewat dari seminggu masih nempel. Saya biarin Oh aja. Nah, gitu ya. ya, itu juga gatal. Iya Bisa benar, jadi. karena nyampe dua puluh Iya, empat jam ya, satu patch itu cuma 24 jam ya. iya. Ya, ini Dok tadi mungkin ada penegasan untuk yang Omevia tadi, yang anak-anak itu nggak bolehnya karena dia ada jantung bocor. Maksudnya dokter begitu kan? Bukan karena dia ada jantung bocor, karena di dalam Omevia itu ada hormon pregnenolon, ada DHEA gitu. Koenzim Q-nya sih nggak masalah gitu ya, Iya. sama Q10-nya nggak masalah. Cuman dengan adanya perubahan hormon itu, apalagi kalau dipakai ke anak laki-laki gitu ya, nah itu jangan nanti berubah hormonnya gitu. Nanti ada ketidakseimbangan hormon di dalam tubuhnya dia. Gitu. Karena hormon anak-anak itu belum stabil begitu ya maksudnya ya Dok ya. Iya betul. Jadi kita jangan pakai yang berhormon gitu. Oh. Padahal omega 3-nya bagus ya Dok ya untuk kecerdasan kan? Kalau Omevia-nya Iya, itu. iya betul betul. Tapi itu nggak bisa sih buat anak gitu. Emang Ya, ditulis juga baik. kok di produknya di Turki tidak untuk anak-anak gitu. Iya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, ini nampaknya sudah habis ya Dok kita bahas dan ini juga sudah pukul 21:36. Berarti kalau di Jayapura berarti 11:30 ini Dok. Di Iya, di udah harusnya di Papua. tidur ya. Iya, Nanti gimana kalau kita majuin? iya baik. Kasihan dulu ya. Ya, dan hari ini kita rekam Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mungkin tadi ada suara putus-putus atau apa, nanti boleh simak lagi rekamannya. Mungkin akan rilis 1-2 hari ke depan ya.
Baik, Dokter Meta, terima kasih, ini ilmunya luar biasa, waktunya luar biasa ya, Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Sampai dengan akhir ini 189 masih bertahan, wah luar biasa ya. Kita kasih dong angka 99 lagi buat Dokter Meta, sudah berbagi ilmu sama kita malam ini ya. Luar biasa. Dan buat teman-teman yang ikut program Fit to Fit, jangan begadang berarti Dok ya, besok kan harus mulai pagi-pagi ya Dok ya, harus segera istirahat. Oke, terima kasih Dokter Meta, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih yang di belakang layar ya, ada Pak Taufik, ada Adik Rafan, ada Mbak Dewi, ada Mas Ridwan. Terima kasih waktunya teman-teman, sampai ketemu di Dokter Talk selanjutnya. Bye, thank you dokter. Ya, sama-sama. Gidelim Ya, yine semangat. tarih yazalım Bambu seninle haydi gel sen de Bir umutla başlayan bu hayal Uzandı seninle sonsuza O güneş hep doğacak Mevsim bahar olacak Bambu seninle yine coşacak Aç sesi dinle bu şarkı sana Kalpten bağlıyız birbirimize Yarış yok durmak yok